Bab 91. Ayo makan dulu, setelah itu kita bisa melanjutkan obrolan ini setelahnya. Bing Xianmu diikuti beberapa pelayan memasuki area taman tempat mereka berkumpul sebelumnya dengan membawa berbagai jenis makanan yang sudah dimasak oleh pelayan yang diperintahkan olehnya sebelumnya. Kemudian hidangan-hidangan itu satu persatu diletakkan di meja panjang yang ada di taman itu. Setelah semuanya sudah diletakkan dengan sempurna barulah pelayan-pelayan tersebut meninggalkan tempat itu. Kemudian acara makan-makan itu pun dimulai. Lin Fan yang merupakan pendatang baru di keluarga itu, hanya diam di tempatnya karena ia masih merasa canggung untuk mengambil makanan yang ada di hadapannya itu. Melihat hal itu permaisuri memberikan kode pada sang putri untuk mengambilkannya untuk Lin Fan. Awalnya Bing Ruyue menolaknya karena malu tapi karena didesak oleh ibunya, mau tak mau ia memberanikan diri melakukan itu. Dan perjamuan makan antara keluarga Bing dan Lin Fan itu pun sukses tanpa ada kecanggungan lagi seperti sebelumnya setelah apa yang dilakukan oleh Bing Ruyue sebelumnya. Istirahatlah malam ini di sini, agar besok kamu dalam keadaan prima saat memasuki tempat kolam es abadi itu, ucap Bing Tianzhen menatap Lin Fan setelah acara makan-makan itu selesai. Lin Fan yang awalnya ingin pamit dibuat terkejut dengan usulan tersebut sebab ia tidak tahu harus bagaimana untuk menanggapinya. Di satu sisi ia masih merasa belum pantas untuk tinggal di kerajaan ini karena masih terlalu dini untuknya yang masih orang baru itu. Tapi di sisi lain tatapan semua orang saat ini melihatnya dengan penuh harap agar dirinya tinggal di istana ini malam ini. Yuir antarkan Vaner ke kamarnya, biarkan ia istirahat lebih awal agar besok bisa bangun lebih awal untuk bisa sarapan bersama. Bing Zuan meminta Bing Ruyue membawa Lin Fan menuju kamar tempatnya tinggal malam ini. Mari saya antar ke kamarmu. Bing Ruyue dengan gugup memaksakan dirinya membuka mulutnya dengan susah payah untuk memulai obrolan dengan Lin Fan apalagi ia dengan panggilan barunya pada Lin Fan membuat semua orang yang ada di sana tersenyum puas dengan itu sebab putri dingin kerajaannya akhirnya luluh juga. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa mengenai hal itu, tapi ia dengan patuh mengikuti Bing Ruyue meninggalkan tempat itu. Kalian sangat beruntung akan segera memiliki penerus dengan bakat tak terbatas seperti menantu kalian itu. Tapi meski begitu jangan memaksanya untuk tetap berada di istana ini. Karena seekor naga sepertinya tidak akan bisa dikekang di tempat kecil ini. Dan aku yakin tidak akan lama baginya untuk bisa menggemparkan alam rendah ini, dan itu akan menjadi awal perjalanannya sebelum menuju alam yang lebih tinggi. Dan semoga ia bisa menjadi tulang punggung keluarga Bing kita ini di kemudian hari agar keluarga kita ini bisa kembali ke tempat yang seharusnya kita tempati dan membangun kembali apa yang hilang dari keluarga ini di masa lalu, ucap Bing Tianzhen pada kedua orang yang bersamanya saat ini. Bing Tianzhen mengatakan kalimat yang sangat berani mengenai Lin Fan pada Bing Zuan dan Bing Xianmu saat ini bukan tanpa alasan. Sebab ia sangat tahu jika bakat menentang surga sepertinya tidak mungkin berasal dari alam rendah ini, dan ia sangat mempercayai itu. Bahkan ia memiliki harapan besar pada Lin Fan untuk masa depan keluarga Bingnya ini. Kami mengerti leluhur, ini memang keberuntungan keluarga kami untuk bisa memilikinya di sisi kami, dan kami juga memiliki harapan yang sama denganmu untuk keluarga ini. Semoga Vaner bisa mewujudkan cita-cita yang tidak bisa dilakukan oleh pendahulu keluarga kita untuk membangun kembali keluarga kita ini dan kembali ke tempat yang seharusnya menjadi rumah kami. Bing Zuan dan Bing Xianmu setuju dengan itu dan mereka berdua juga memiliki harapan yang sama. Baiklah, kalian berdua bisa istirahat juga. Aku akan pergi dulu untuk menyiapkan semua yang diperlukan untuk besok. Bing Tianzhen pergi menuju tempat tinggalnya di mana itu merupakan tempat rahasia di wilayah istana kerajaan ini, yang di tempat itulah terdapat kolam es abadi tersebut. Sementara di tempat lain, saat ini Lin Fan dan Bing Ruyue sudah berada di depan pintu kamar yang akan menjadi tempat Lin Fan menginap malam ini. Ambillah, di dalamnya ada puluhan pil bintang 6 yang terdiri dari pil peledak ki, pil pondasi dan juga ada pil penempat tulang. Gunakan ketiga jenis pil itu untuk meningkatkan kekuatanmu. Lakukan latihan tertutup mulai malam ini. Aku harap setelah aku keluar dari tempat kolam es abadi itu, kamu sudah selesai juga dengan pelatihanmu itu.
dan satu lagi yang paling penting, gunakan pil penempat tulang terlebih dahulu agar tubuhmu memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan terobosan nantinya. Sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada Bing Ruyue, Lin Fan juga menjelaskan apa yang ada di dalamnya dan juga cara menggunakannya membuat Bing Ruyue yang mendapatkan perhatian itu tidak bisa lagi menahan kebahagiaannya tanpa mengambil cincin yang diulurkan oleh tangan Lin Fan ke arahnya saat ini. Ia langsung memeluk Lin Fan dengan erat bahkan terlihat kedua matanya sudah basah dengan air mata. Gadis cengeng, untuk apa kamu menangis? Cepat hapus air matamu. Apakah kamu mau aku dipukul oleh ayah Zuan karena membuatmu seperti ini? Lin Fan menyuruh Bing Ruyue untuk berhenti menangis dengan ucapan konyolnya membuat Bing Ruyue yang awalnya menangis langsung berhenti. Brav! Bodoh! Bing Ruyue memukul dada Lin Fan dengan kesal kemudian ia berlari meninggalkan Lin Fan seorang diri di sana. Tak lupa juga ia mengambil cincin yang sebelumnya ingin Lin Han berikan padanya. Melihat Bing Ruyue pergi dengan cara seperti itu, Lin Fan merasakan kesenangan tersendiri saat menggoda gadis itu. Kemudian ia langsung masuk ke dalam kamarnya, mengabaikan tatapan kedua pasang mata yang dari tadi mengawasi aktivitasnya di tempat itu. Rupanya anak nakal itu sudah mengetahui keberadaan kita sebelumnya, pantas saja ia tadi mengatakan jika ia takut aku pukul saat melihat putri kita menangis. Ucap salah satu sosok yang mengawasi Lin Fan dan Bing Ruyue sebelumnya yang merupakan Raja Bing Zuan yang saat ini tengah bersembunyi di kejauhan bersama sang istri yang ada di sampingnya. Bab 92. Di penginapan yang ada di ibu kota kerajaan Bing malam ini di sana sudah ada Patriark Chuan Zhen bersama putranya Chuan Ji dan juga pemuda yang bersama Chuan Ji saat di arena. Apakah kamu memang yatim piatu anak muda? Karena jujur saja paman tidak pernah menemukan sosok sepertimu yang berasal dari kalangan seperti itu akan bisa memiliki kekuatan seperti yang kamu miliki saat ini, ucap Chuan Zhen menatap sosok pemuda di samping putranya itu. Meski sudah dijelaskan sebelumnya oleh Chuan Ji, ia masih belum percaya akan hal itu, sebab menurutnya akan sangat mustahil bagi kultivator mendiri tanpa latar belakang apapun bisa mencapai kekuatan seperti itu di usianya yang masih muda. Maka dari itu ia menanyakan ini langsung pada pemuda itu secara langsung untuk menghilangkan rasa ingin tahunya itu. Yusi, paman bisa memanggilku dengan nama itu, dan untuk pertanyaan paman itu maaf aku harus mengecewakan paman. Karena jawabanku akan sama dengan apa yang dikatakan oleh saudara Ji sebelumnya pada paman, karena memang aku berasal dari salah satu desa terpencil di kerajaan ini yang mana dulunya diserang oleh bis yang mengakibatkan banyak sekali penduduknya jadi korban termasuk kedua orang tuaku, dan sejak saat itu aku langsung bertekad untuk menjadi kuat agar kejadian seperti itu tidak lagi terjadi di masa depan pada orang-orang terdekatku. Jawab pemuda yang ternyata memiliki nama Yusi itu. Ia juga menjelaskan di mana dulu ia tinggal dan apa penyebab dirinya menjadi yatim piatu seperti saat ini dan apa motivasi yang ia miliki hingga bisa mencapai titik seperti ini di usianya yang masihlah sangat muda itu. Jadi seperti itu, maaf jika paman menanyakan hal-hal pribadi seperti itu Naksi, karena paman sungguh tidak menduga jika akan ada hal seperti itu di dunia ini, dan kamu berhasil membuat orang tua ini kagum dengan semangatmu itu. Chuan Zhen meminta maaf dengan tulus atas apa yang ia tanyakan sebelumnya dan juga ia memuji Yusi dengan tulus dari lubuk hatinya, karena tak mudah untuk pemuda itu mencapainya, apalagi dengan keadaan yang serba kekurangan dan tanpa orang tua yang bisa mendukungnya layaknya pemuda-pemuda lain di usia yang sama dengannya. Paman tidak perlu merasa bersalah dengan itu, karena aku sudah lama melupakan semuanya, dan terima kasih untuk pujiannya. Karena aku tidak sebaik yang paman katakan, Yusi tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Juga ia tidak terbuai dengan pujian yang ia dapatkan sebelumnya karena ia merasa kata jenius yang disematkan pada dirinya saat ini sangatlah jauh jika dibandingkan dengan satu sosok yang menjadi idolanya itu. Baiklah, lalu apa yang akan kamu lakukan setelah mengambil hadiah turnamen besok di istana? Apakah kamu akan terus berpetualang atau ingin mengikuti kami ke Sakte? Chuan Zhen langsung mengubah arah pembicaraannya agar tidak merusak suasana di tempat itu. Aku tidak tahu paman,
Mungkin aku akan mengikutinya setelah ini karena entah mengapa aku merasakan ada sesuatu di sosoknya yang membuat aku ingin sekali mengikutinya, jawab Yusi mengenai pertanyaan Chuan Zhen sebelumnya. Mengikutinya, apakah yang saudara maksud adalah saudara Fan? Tanya Chuan Ji menebak sosok yang dimaksud oleh Yusi sebelumnya. Benar saudara, jawab Yusi. Jadi seperti itu, jika begitu paman juga sangat setuju dengan rencanamu itu Naksi, tapi satu pesan paman, jika kamu benar-benar ingin mengikutinya maka kamu janganlah setengah-setengah dengan itu karena sosok yang akan kamu ikuti itu bukanlah sosok yang bisa kamu singgung seenaknya, tapi jika kamu bisa memiliki kepercayaannya maka kamu akan memiliki masa depan cerah bersamanya, paman yakin dengan itu. Chuan Zhen tidak bisa mengatakan apa-apa lagi untuk pilihan Yusi itu selain mendukung dan memberikan nasihat padanya. Ia tidak bisa juga memaksanya untuk membawa Yusi untuk menjadi bagian dari saktenya, karena itu bukanlah cara saktenya untuk merekrut murid. Terima kasih paman. Maaf karena aku tidak bisa ikut dengan paman, sekali lagi maafkan aku. Yusi bangun dari duduknya mengucapkan terima kasih kemudian ia juga membungkukkan tubuhnya ke arah Chuan Zhen sebagai permintaan maafnya karena sudah menolak memasuki sakte milik Chuan Zhen. Duduklah Naksi, tidak usah melakukan hal itu karena paman hanya ingin menjaga kamu saja sebelumnya tapi jika kamu memiliki rencana sendiri maka paman tidak berhak untuk ikut campur dengan itu. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah pada paman. Chuan Zhen menarik tangan Yusi untuk duduk kembali di tempatnya. Kemudian ketiganya melakukan makan malam bersama sebelum istirahat ke kamar masing-masing. Sementara di tempat lain saat ini, Patriark Menglo sudah mengumpulkan para petinggi saktenya untuk membahas rencana sebelumnya. Di sana hadir juga petinggi dari organisasi Langit Darah milik klan Si untuk mendiskusikan masalah penyerangan pada kerajaan Yuan nantinya, yang nantinya mereka juga akan dibantu oleh kerajaan Jian wilayah barat dan juga sekutunya Sakte Kilin Api yang juga akan mengulurkan bantuannya untuk penyerangannya kali ini. Ini bisa terjadi setelah terjalinnya persahabatan antara Silong dan juga Pangeran Jian Mingzi sebelumnya. Akhirnya terciptalah kesepakatan itu, mereka berencana menjatuhkan kerajaan Yuan sebagai langkah pertama mereka, untuk nantinya diserahkan pada klan Si. Selanjutnya setelah rencana pertama itu berhasil maka rencana besar lainnya akan mereka eksekusi juga yaitu mengenai penyerangan ke kerajaan Bing, sebagai ajang balas dendam atas kekalahan dan penghinaan yang mereka dapatkan sebelumnya saat di turnamen. Mereka yakin dengan menyatukan dua kekuatan dari dua wilayah itu barat dan timur, kerajaan Bing tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang, meski ada leluhur Bing Tianzhen yang menjadi pelindungnya. Karena kerajaan Jian juga memiliki sosok kuat juga di belakangnya, maka dari itu mereka sangat percaya diri dengan rencana untuk penaklukan dua wilayah itu nantinya. Kalian persiapkan para murid dengan kekuatan alam master hingga alam bumi untuk mengikuti perang kali ini, ucap Patriark Menglo pada tetua saktenya itu. Mengerti Patriark, jawab salah satu tetua sakte pilar kembar. Setelah berbicara pada para tetua saktenya kemudian Menglo juga berbicara pada perwakilan organisasi Langit Darah yang juga hadir di pertemuan itu. Kalian para anggota organisasi Langit Darah, silahkan sampaikan apa yang kita bahas kali ini pada anggota kalian. Tunggu di sana jangan melakukan apapun sampai mendapatkan kabar dari kami. Apakah kalian mengerti? Ucap Menglo melihat ke arah dua orang di hadapannya itu. Kami mengerti Patriark. Percayalah kami akan melakukan seperti apa yang Patriark katakan sebelumnya, jawab orang itu. Bab 93. Pagi harinya. Di alun-alun yang berada di depan istana kerajaan Bing, di sana sudah ada panggung tempat Raja Bing nantinya akan menyampaikan pengumuman mengenai pertunangan antara Bing Ruyue dan Lin Fan nantinya, juga untuk memberikan hadiah pada kelima pemenang, yang nantinya juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam es abadi. Di tempat itu terlihat sudah ada banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan acara terakhir dari turnamen besar sebelumnya itu dan yang paling penting mereka semua ingin menyaksikan secara langsung sosok pemuda berbakat yang akan menjadi pendamping sang primadona kerajaan Bing ini. Di sana juga hadir perwakilan dari peserta yang menjadi juara di 5 besar kali ini. Perwakilan kerajaan Wang, klan Ba, Sakte Bambu Emas, dan juga Yusi yang ikut ke dalam rombongan Sakte Bambu Emas,
Sementara untuk Lin Fan tidak perlu ditanyakan lagi, karena saat ini ia masih berada di istana kerajaan bersama Bing Zuan dan keluarga besarnya. Mereka saat ini masih sarapan bersama di istana yang kemungkinan sebentar lagi akan segera berangkat ke tempat ini. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari terakhir dan juga menjadi hari paling dinanti-nanti oleh setiap orang yang menyaksikan turnamen sebelumnya, terutama bagi kelima pemenang yang sudah berhasil menjadi yang terbaik dari ratusan peserta yang mengikuti turnamen ini sebelumnya. Tapi bukan hanya itu saja yang menjadikan hari ini menjadi spesial, melainkan ada dua berita lagi yang mungkin akan membuat kalian senang mendengarnya, tapi aku tidak akan menyebutkannya sekarang karena dua kabar ini akan langsung disampaikan oleh Yang Mulai Raja sendiri setelah ini, jadi tunggu saja. Sambutan datang dari tetua yang sebelumnya menjadi pembawa acara di turnamen sebelumnya. Mendengar itu orang-orang yang ada di sana langsung bertepuk tangan dengan semangat. Terdengar juga bisik-bisik antara mereka mengenai dua berita yang dimaksud oleh pembawa acara sebelumnya. Namun meski begitu mereka tidak menanyakan itu lebih lanjut, karena sebelumnya sudah dijelaskan jika kedua informasi itu akan disampaikan langsung oleh Raja Bing Zuan sendiri nantinya. Tak lama kemudian dari kejauhan terdapat dua iring-iringan kereta kuda kerajaan menuju alun-alun. Kedua kereta kedua mewah tersebut dikawal oleh beberapa komandan dan juga puluhan prajurit di belakangnya dengan berjalan kaki menuntun kedua kereta kuda tersebut hingga berhenti tepat di depan panggung. Kemudian keluarlah Raja Bing Zuan bersama Permaisuri Bing Xianmu, juga Putri Bing Ruyue nampak keluar juga dari pintu belakang kereta kuda tersebut. Kemudian ketiganya langsung naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan semua orang yang hadir di tempat itu. Setelah itu kereta yang membawa rombongan Raja Bing Zuan itu pun bergerak meninggalkan panggung, yang kemudian digantikan oleh kereta yang berada di belakangnya. Dari dalam kereta kuda kedua itu muncullah leluhur Bing Tianzhen. Kemudian satu sosok lagi juga ikut keluar dari dalam kereta kuda tersebut, yang merupakan Lin Fan yang sebelumnya dipaksa oleh Bing Zuan untuk ikut ke dalam rombongannya. Tapi Lin Fan menolaknya dan lebih memilih untuk menggunakan kereta kuda terpisah dengan alasan ia yang masih belum diumumkan secara terbuka mengenai hubungannya dengan kerajaan Bing ini. Alhasil Lin Fan pun didampingi oleh Bing Tianzhen di kereta tersebut. Sontak kemunculan sosoknya yang keluar dari gerbong yang sama dengan leluhur kerajaan Bing ini membuat heboh tempat itu, apalagi semua orang sudah mengenal dengan luas sosoknya, yang sebelumnya menjadi juara satu di turnamen Jenius 4 kerajaan sebelumnya, bahkan bisa mengalahkan Putri Bing Ruyue dalam pertarungan terakhirnya. Meski sosoknya menggunakan pakaian tertutup dengan topeng menutupi wajahnya, orang-orang itu masih bisa mengenali sosoknya, karena tidak ada satupun orang yang menggunakan setelan pakaian seperti itu selain dirinya. Kemudian Bing Tianzhen membawa Lin Fan bersamanya naik ke atas panggung dan membawanya ke tempat duduk yang disiapkan untuk keluarga kerajaan di atas panggung itu. Apakah aku tidak salah lihat saat ini? Apakah ini benar-benar nyata? Lihatlah pemuda bertopeng yang memenangkan turnamen sebelumnya. Bukan hanya muncul bersama rombongan keluarga kerajaan, bahkan saat ini ia bergabung dengan tempat duduk keluarga kerajaan. Apakah ada yang tahu apa maksud dari semua ini? Ucap salah satu orang yang hadir di tempat itu, dengan tatapan terkejut sekaligus penasaran dengan apa yang ia saksikan saat ini. Untuk apa kau masih menanyakan hal-hal yang sudah jelas seperti itu? Apakah kamu sudah lupa jika pemuda itu berhasil mengalahkan Tuan Putri sebelumnya dan itu artinya kemungkinan besar saat ini pemuda itu akan menjadi anggota kerajaan Bing ini, yaitu sebagai calon suami Dewi Es kita, Bing Ruyue, jawab teman di sebelahnya pada orang yang berbicara sebelumnya itu. Astaga, jadi ini maksud dari pembawa acara sebelumnya mengenai dua berita sebelumnya. Jika begitu lalu apa berita satunya, apakah ini juga berhubungan dengan keduanya atau? Cukup, jangan diteruskan. Sebentar lagi kita juga akan mengetahuinya. Untuk apa kamu memikirkan sesuatu yang sia-sisa seperti itu? Lebih baik kita diam dan dengarkan saja apa yang akan Yang Mulia katakan sebentar lagi. Potong temannya pada orang sebelumnya, karena ia sudah cukup pusing menghadapi ocehan temannya itu. Kembali ke panggung. Saat ini Raja Bing Zuan sudah berdiri dari tempatnya duduk sebelumnya dan sudah bersiap untuk memberikan pidatonya. Raja Bing Zuan berdehem agar semua orang memperhatikannya,
kemudian setelah dirasa semuanya fokus kepadanya ia mulai berbicara. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian semua di tempat ini, dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah menjadi juara 1-5 sebelumnya. Kedua, tentu saja untuk menyerahkan hadiah pada kalian para pemenang, bukan hanya untuk kelimanya saja, tapi juga untuk posisi 6 hingga posisi 100 akan juga mendapatkan hadiah, yaitu 1000 koin emas untuk setiap peserta di posisi 6 hingga 10, 500 koin emas untuk posisi 11 hingga 50, dan sisanya akan mendapatkan 250 koin emas setiap orangnya. Jadi untuk kalian yang menempati posisi yang aku sebutkan sebelumnya silahkan setelah acara ini selesai kalian bisa melapor pada orang-orangku untuk mengambil hadiah tersebut, ucap Raja Bingzuan mengakhiri pidato pertamanya. Yang disambut oleh suara riuh orang-orang yang ada di tempat itu, apalagi bagi mereka yang menjadi peserta sebelumnya, mereka tidak menyangka akan mendapatkan hadiah juga meski menempati posisi di luar kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara turnamen ini sebelumnya. Bab 94. Baiklah cukup dulu, dengarkan apa yang akan aku katakan setelah ini. Raja Bingzuan mengangkat tangannya untuk menghentikan obrolan kerumunan orang-orang itu. Kemudian setelah semuanya diam, Raja Bingzuan melanjutkan pidatonya lagi. Untuk kalian yang menempati posisi 5 besar silahkan naik ke atas panggung, karena hadiah untuk kalian akan diserahkan saat ini juga. Raja Bingzuan meminta kelima peserta tersebut naik ke atas panggung. Kemudian satu persatu dari mereka mulai menaiki panggung, terlihat Pangeran Wang Gang nampak menjadi orang pertama yang menaiki panggung, diikuti oleh Tuan Muda Klan Ba di belakangnya, juga ada Chuan Ji dan juga Yu Si. Sementara di panggung Lin Fan juga sudah berdiri dari tempat duduknya, dan sudah berdiri di samping Raja Bingzuan untuk juga ikut mengambil hadiahnya. Sebenarnya Lin Fan sudah menolak untuk menerima hadiah tersebut dan Raja Bingzuan juga paham dengan alasan Lin Fan untuk tidak mau mengambil hadiahnya itu bagaimanapun juga dengan posisi Lin Fan yang sebagai pemilik paviliun naga malam, bagaimana bisa tertarik dengan hadiah itu tapi Raja Bingzuan tetap memaksanya agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang menyaksikan acara ini. Akhirnya Lin Fan pun menyetujuinya dengan syarat hadiah yang akan diberikan kepada pemenang kali ini menjadi tanggung jawabnya, yang tentu saja langsung disetujui oleh Raja Bingzuan karena ia tahu sekaya apa menantunya itu, lagi pula ia berpikir hadiah tersebut tidak akan mungkin lebih rendah dari apa yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Pangeran Wang Gang, silahkan maju, panggil Raja Bingzuan. Kemudian Wang Gang langsung maju satu langkah mendekati Bingzuan hingga posisinya sejajar dengannya. Di dalam cincin penyimpanan ini terdapat 5.000 koin emas, dan satu lagi di dalamnya juga ada lencana paviliun naga malam yang bisa kamu gunakan untuk membeli sesuatu di paviliun tersebut dan dengan menunjukkan lencana itu maka kamu akan mendapatkan pemotong harga senilai 20%. Begitu kata paviliun naga malam diucapkan oleh Raja Bingzuan. Kerumunan orang yang menonton penyerahan hadiah tersebut langsung berteriak heboh. Pasalnya mereka tidak menyangka jika Raja Bing akan sangat bermurah hati untuk memberikan hadiah seberharga itu untuk pemenang kali ini. Bukan karena diskon 20% yang membuat mereka iri dan cemburu pada peserta-peserta itu, melainkan fungsi lain lencana itulah yang membuat mereka iri saat ini. Sebab dengan memiliki itu mereka bisa dikatakan memiliki hubungan dengan paviliun misterius yang menjadi kekuatan utama di keempat kerajaan, dan dengan itu siapa yang akan bertindak bodoh untuk menyinggung pemilik lencana itu di kemudian hari, karena secara otomatis orang yang menjadi musuh pemilik lencana itu akan menjadi musuh paviliun naga malam itu sendiri, dan itu sangat menakutkan. Kemudian muncullah pertanyaan besar di kepala mereka semua saat ini. Bagaimana Raja Bing bisa mendapatkan lencana itu? Apakah selama ini kerajaan ini sudah berhubung dengan kekuatan misterius itu tanpa mereka ketahui? Tapi semua itu tidak berlaku bagi Patriark Chuan Zhen yang langsung bisa menebak dari mana asalnya lencana tersebut. Di mana lagi kalau bukan dari menantu sang raja, yaitu Lin Fan yang sudah ia ketahui sebagai pemilik misterius dari paviliun tersebut. Pangeran Wang Gang dengan tangan gemetar mengambil cincin tersebut, bukan karena banyaknya hadiah koin emas yang akan ia dapatkan, melainkan sangat gugup akibat lencana tersebut,
yang akan membuat kerajaannya memiliki koneksi besar untuk bisa bangkit di kemudian hari dengan bantuan lencana tersebut untuk terhubung dengan paviliun naga malam yang legendaris tersebut. Yang mulia, terima kasih, ucap Wang Gang sambil mempraktekkan penghormatan yang biasa dilakukan anggota kerajaan. Sama-sama, sampaikan juga salamku pada ayahmu nanti jika kamu sudah kembali ke wilayah utara. Raja Bingzuan tersenyum ke arah Pangeran Wang Gang yang nampak memiliki sopan santun tersebut, dan tak lupa ia memberikan salam pada Raja Wang Lu melalui Wang Gang. Pasti yang mulia, salam Anda akan saya sampaikan pada ayahanda, jawab Wang Gang bersemangat karena membayangkan bagaimana reaksi sang ayah nantinya. Kemudian ia langsung kembali ke tempatnya untuk memberikan tempat bagi yang lainnya untuk mengambil hadiahnya juga. Kemudian Chuan Ji dan Yu Xi bergantian mengambil hadiah yang sama dengan yang diperoleh oleh Wang Gang sebelumnya. Tidak ada perbedaan koin emas pada hadiahnya, semuanya sama, itu agar tidak ada kecemburuan pada yang lainnya. Begitu juga dengan hadiah yang diperoleh Lin Fan pun juga sama. Yang mulia, bisakah saya memberikan hadiah yang saya dapatkan ini untuk orang lain? Ucap Lin Fan tiba-tiba membuat semua orang kaget dengan itu. Karena menurut mereka hanya orang bodoh yang mau memberikan sesuatu yang berharga seperti itu pada orang lain. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pemikiran pemuda bertopeng itu, mengapa ia malah ingin memberikannya pada orang lain. Silahkan, itu sudah menjadi milikmu, jadi kamu bebas melakukan apapun dengan hadiah itu, jawab Bingzuan dengan senyum tipis di bibirnya melihat kelakuan menantunya itu. Baiklah, jika begitu hadiah ini akan aku berikan untuk kedua saudaraku dari Sakte Langit. Silahkan siapa saja yang berkenan bisa menaiki panggung untuk mengambilnya, ucap Lin Fan lantang mengejutkan semua orang. Tapi yang lebih syok tentu saja pihak yang bersangkutan, yaitu Patriark Sakte Langit dan juga kedua murid yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Silong di turnamen sebelumnya. Patriark, sebaiknya Anda sendiri yang naik ke atas panggung. Ini sebagai bentuk penghormatan pada pemuda itu dan juga Raja Bing karena sudah bermurah hati untuk memberikan kebaikan sebesar ini pada sakte kita, ucap salah satu tetua Sakte Langit yang sadar untuk pertama kali pada patriarknya. Mendengar itu, Patriark Sakte Langit langsung berjalan keluar dari kerumunan menuju panggung untuk mengambil hadiah tersebut. Sesampainya di panggung, Lin Fan langsung menyerahkan cincin penyimpanan tersebut pada Patriark Sakte Langit tersebut. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih juga untuk Anda yang mulia. Sakte Langit tidak akan pernah melupakan budi ini, ucap Patriark Sakte Langit seraya membungkukkan sedikit tubuhnya ke arah Lin Fan dan juga Raja Bingzuan. Sudahlah Patriark, tidak usah melakukan itu, anggap itu sebagai kompensasi untuk kedua saudaraku yang mendapatkan penindasan dari peserta yang bernama Silong sebelumnya, dan juga untuk Sakte Langit tentu saja. Semoga dengan lencana itu sakte milik Patriark bisa berkembang lebih jauh lagi ke depannya. Ucap Lin Fan menjelaskan alasan mengapa ia memberikan hadiah miliknya pada kedua peserta dari Sakte Langit tersebut yang langsung disambut riuh tepuk tangan setelah mereka semua mengetahui mengapa Lin Fan melakukan itu. Mereka semakin mengagumi sosok Lin Fan naik beberapa tahap daripada sebelumnya. Karena selain berbakat di bidang kultivasi, sosoknya juga memiliki kepedulian tinggi dan sifat yang sangat sopan pada yang lebih tua, membuat sosok Lin Fan menjadi idola bagi setiap pemuda yang menyaksikan kejadian itu. Kemudian Patriark Sakte Langit langsung turun dari panggung dengan wajah yang berseri-seri menuju kedua muridnya untuk membagikan koin emas hadiah yang ada di dalam cincin penyinapanan yang ia peroleh sebelumnya. Selanjutnya masuklah ke acara puncak di pagi ini, yaitu hadiah utama yang akan membawa kelima peserta itu memasuki kolam es abadi milik leluhur kerajaan Bing ini. Dan juga Raja Bingzuan belum menyampaikan dua informasi yang dikatakan oleh pembawa acara saat penyambutan sebelumnya. Bab 95. Baiklah, karena semua pemenang sudah mendapatkan hadiahnya masing-masing, maka kini sudah tiba waktunya untuk kelimanya memasuki kolam es abadi seperti janjiku sebelumnya. Tapi sebelum itu ada dua informasi yang ingin aku sampaikan pada kalian semua sebelum acara ini berakhir, yaitu Raja Bingzuan menjeda kata-katanya sambil mengitari pandangannya ke seluruh orang yang hadir di tempat itu. Kemudian ia kembali melanjutkan ucapannya. Pertama, ini mengenai putriku Bing Ruyue, seperti yang kalian ketahui.
Bahwa sebelumnya aku sudah menjanjikan hadiah pernikahan bagi siapapun yang menjadi pemenang di turnamen kali ini dan juga bagi yang bisa mengalahkan putriku. Kalian semua tentu sudah tahu apa hasilnya dari turnamen itu. Oleh karena itu, hari ini aku Raja Bing Zuan, ayah dari Bing Ruyue, secara resmi mengumumkan jika juara pertama dari turnamen sebelumnya resmi menjadi bagian dari kerajaan, yang artinya dia mulai saat ini akan diperkenalkan sebagai calon suami putriku. Wah, wah, wah. Sorak-sorai terdengar bergemuruh di tempat itu setelah informasi itu disampaikan. Meski rata-rata dari mereka yang hadir di tempat ini sudah memprediksi ini dari awal. Tetap saja pengumuman secara langsung oleh Raja Bing Zuan kali ini masih menimbulkan kejutan besar bagi mereka, terutama bagi para pemuda yang menjadi pengagum sang putri. Tapi meski begitu, tidak ada yang keberatan dengan itu semua. Malahan mereka sangat setuju dengan berita ini karena sosok Lin Fan sudah menjadi panutan bagi mereka sebelumnya dan mereka yakin hanya sosok sepertinya lah yang bisa cocok bersanding dengan kecantikan jenius kerajaan Bing ini. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya pengumuman yang kedua dan yang terakhir dariku. Ini mengenai kalian semua penduduk ibu kota kerajaan Bing ini, yang mulai saat ini hingga 10 tahun ke depan akan mendapatkan hadiah dari kerajaan berupa pemotongan pajak untuk kerajaan. Dimulai dari keluarga bangsawan kelas atas akan dikurangi 50% dari pajak biasanya, sementara untuk keluarga menengah akan mendapatkan pemotongan sebesar 75%, dan untuk keluarga biasa atau keluarga kecil akan dibebaskan dari pajak, dan ini berlaku selamanya untuk kalian. Berbeda dengan dua keluarga di atas, jadi itu saja. Terima kasih, silahkan kalian boleh membubarkan diri, karena setelah ini acara besar turnamen ini akan resmi ditutup. Seperti pengumuman yang pertama, pengumuman yang kedua kali ini juga menimbulkan kejutan yang besar bagi semua orang yang hadir di sana, terutama bagi para penduduk ibu kota kerajaan, khusus yang keluarga kecil yang dibebaskan dari pajak seumur hidup mereka. Ini benar-benar sangat membahagiakan bagi mereka semua. Kemudian kerumunan itu berangsur-angsur membubarkan diri dengan membawa berita yang mereka dengar sebelumnya ke seluruh tempat, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membawanya keluar dari wilayah kerajaan ini dengan kekuatan gosip dari mulut ke mulut yang dibawa oleh para kultivator pengelana dan juga para pedagang antar kerajaan nantinya. Setelah kepergian orang-orang itu, Raja Bing Zuan langsung membawa kelima pemenang turnamen itu ke tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kemudian setelah sampai di tempat Bing Tianzhen, Bing Zuan pun meninggalkan tempat itu untuk kembali ke istana Karean. Ada sesuatu yang akan ia urus setelah ini. Gunakan waktu selama aku berada di dalam sana untuk berkultivasi dengan semua sumber daya yang aku berikan sebelumnya. Jika kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, maka nanti setelah aku keluar akan ada hadiah spesial tambahan untukmu, jadi berjuanglah. Lin Fan mengelus kepala Bing Ruyue dengan lembut saat mengatakan itu, kemudian ia langsung pergi dari sana mengikuti Bing Tianzhen menuju tempat kolam es abadi itu berada bersama yang lainnya. Meninggalkan Bing Ruyue dengan pipi memerah akibat perlakuan yang diberikan oleh dirinya sebelumnya. Apakah putriku akan terus berdiam diri di sini hingga calon suaminya kembali? Goda Bing Xianmu pada sang putri yang masih mematung di tempatnya. Bing Ruyue yang mendengar sang ibu berbicara dan menggodanya, ia tidak menjawab itu melainkan langsung pergi dengan tergesa-gesa, takut sang ibu melihat wajahnya yang sudah merah karena malu. Ibu, aku pergi dulu untuk berkultivasi, tolong beritahu ayah dan kakek mengenai hal ini. Sambil berjalan menjauh, Bing Ruyue mengucapkan kata itu tanpa menoleh ke arah Bing Xianmu. Dasar pemalu, ucap Bing Xianmu tersenyum geli sambil menatap sosok anaknya yang sudah mulai menghilang dari pandangannya. Kemudian ia langsung kembali ke istana menyusul sang suami yang susah pergi lebih dulu sebelumnya. Sementara di tempat lain, kini rombongan Bing Tianzhen yang membawa kelima pemuda sebelumnya sudah tiba di depan padang rumput luas yang letaknya tak jauh dari kediaman pribadinya. Sontak hal itu membuat para pemuda itu heran dengan itu, sebab mata mereka sejauh apapun memandang tidak menemukan kolam yang dimaksud. Lalu untuk apa mereka saat ini di bawah tempat seperti ini? Tapi sebelum muncul pertanyaan dari mulut para pemuda itu, terdengar suara seseorang nyeletuk mendahuluinya. Arai ilusi. Ucap suara itu memecah kebingungan yang ada di kepala mereka sebelumnya.
dan suara itu berasal dari Lin Fan yang nampak sudah berdiri tak jauh dari formasi arai itu berada. Benar, ada formasi arai yang menyamarkan tempat ini dengan mengubahnya menjadi hamparan padang rumput luas yang kalian lihat saat ini. Jawab Bing Tianzhen membenarkan ucapan Lin Fan sebelumnya, sambil menekan keterkejutan di hatinya setelah mengetahui Lin Fan berhasil menemukan rahasia yang ada di tempat itu. Tapi ia tidak ingin menanyakan itu saat ini pada Lin Fan agar tidak membuang waktu terlalu lama di tempat ini. Kemudian dengan gerakan tangan yang cukup rumit di mata orang lain kecuali untuk Lin Fan, Bing Tianzhen perlahan menyentuh udara di hadapannya yang kemudian menampilkan pemandangan asing yang sangat jauh berbeda dari apa yang terlihat sebelumnya. Di mana tempat itu kini sudah menampilkan bentuk sesungguhnya dari tempat itu yang merupakan pintu masuk sebuah goa besar dan megah dengan pintu yang dilapisi bebatuan berwarna putih. Terlihat bebatuan yang mengelilingi goa tersebut mengeluarkan hawa dingin yang bisa kulit mereka rasakan setelah formasi yang menutupi goa tersebut dihilangkan sebelumnya. Setelah aku membuka penutup pintu goa ini, silahkan kalian berlima langsung masuk ke dalam dan berkultivasilah di sana. Cari tempat yang paling nyaman untuk kalian di dalam sana, gunakan 15 hari yang aku berikan untuk kalian dengan baik, kecuali untukmu yang menjadi juara pertama di turnamen sebelumnya, kamu akan bisa tinggal di dalam goa ini selama 1 bulan penuh, jadi silahkan atur bagaimana baiknya untuk kalian masing-masing, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini dengan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kebaikan pelatihan kalian. Bing Tianzhen berbicara secara formal pada kelimanya termasuk pada Lin Fan, tidak menggunakan panggilan seperti sebelumnya karena saat ini ada orang lain di antara keduanya. Kemudian setelah menjelaskan semuanya, ia langsung menempelkan telapak tangannya pada pintu goa itu, dengan mengalirkan elemen es miliknya untuk membuka goa tersebut. Drurt. Perlahan batu putih yang menjadi pintu goa tersebut bergetar dan terbuka dengan sendirinya dengan cara terbelah menjadi 2 bagian kemudian kedua bagian pintu yang terbelah tersebut masuk ke dalam samping kanan dan kiri goa membuat bagian dalam goa tersebut terlihat dengan jelas saat ini, yaitu ruangan besar dan megah dengan lorong panjang tanpa ujung yang bisa mereka lihat saat ini dari luar goa. Masuklah, ikuti aura dingin yang ada di dalam sana untuk kalian sampai di tempat kolam itu berada. Tapi ingat satu hal, jangan sampai menjatuhkan diri kalian ke dalam kolam itu jika kalian masih sayang dengan nyawa kalian, karena fisik dan tulang kalian tidak akan mampu menahan dinginnya kolam tersebut. Bing Tianzhen mempersilahkan kelimanya unjuk masuk ke dalam goa dan memeringati mereka untuk tidak melakukan hal konyol dengan berinisiatif untuk memasuki kolam es abadi itu, karena setahu dirinya fisik yang bisa bertahan di suhu dingin ekstrim kolam itu hanyalah fisik yang memiliki kualitas tulang naga. Selain itu maka tidak akan ada harapan hidup bagi mereka yang masih berani mencobanya. Bab 96, setelah kelimanya sudah masuk ke dalam goa, perlahan pintu goa tersebut menutup kembali dan pemandangan yang menakjubkan pun terlihat kembali di mana tampilan goa sebelumnya kini sudah berubah kembali menjadi hamparan padang rumput luas seperti biasanya. Setelah itu Bing Tianzhen pun pergi dari sana menuju ke tempat tinggalnya yang berada tak jauh dari posisi goa itu berada. Di istana kerajaan Bing, saat ini Bing Zuan tengah menerima tamu penting, yaitu seseorang dari pihak paviliun malam yang berada di wilayah kerajaannya. Orang tersebut datang ke istana hari ini atas perintah Lin Fan sebelumnya guna memberikan informasi mengenai pergerakan klan Xi dan sekutunya pada Bing Zuan, agar kerajaan Bing ini bisa mengantisipasinya, takut ada pergerakan yang membahayakan yang dilakukan mereka untuk kerajaan ini. Yang mulia, maaf jika kedatangan hamba mengganggu waktu Anda, ucap orang dari paviliun naga malam itu dengan membukukan tubuhnya ke arah Bing Zuan. Sebab ia tahu kehadirannya saat ini mungkin telah mengganggu waktu sang raja yang sebelumnya masih bersama dengan Lin Fan dan yang lainnya. Tidak apa, langsung saja kita masuk ke intinya, karena jujur saja aku sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh musuh menantuku itu, jawab Bing Zuan tidak keberatan dengan itu, kemudian ia langsung meminta orang tersebut menjelaskan situasinya saat ini karena ia sudah sangat penasaran dengan itu. Begini Yang Mulia, menurut informan yang kami tempatkan di beberapa tempat sebelumnya, kami menemukan informasi yang sangat mengejutkan sebelumnya,
di mana saat ini yang akan menyerang kerajaan Yuan bukan hanya dua kubu saja seperti sebelumnya, melainkan kini bertambah dua kekuatan lagi, yaitu Sakte Kilin Api di wilayah barat dan juga kerajaan Jian itu sendiri yang juga ikut dalam rencana itu. Jelas orang itu menerangkan apa yang sudah Paviliunnya ketahui. Kerajaan Jian, Sakte Kilin Api, bukankah duanya memiliki hubungan dengan putra mahkota yang sebelumnya mengikuti turnamen di tempat ini? Lalu mengapa mereka tiba-tiba ingin ikut campur dengan masalah tersebut? Bukankah keduanya berada di wilayah berbeda dengan wilayah klan Si yang berada di wilayah timur? Tanya Raja Bingzuan heran. Mengenai hal itu biar hamba yang jelaskan alasannya, Yang Mulia. Kemudian ia mulai menjelaskan alasan di balik bergabungnya dua kekuatan dari wilayah barat itu. Lada Bingzuan, apa yang mendasarinya dan juga tujuan apa yang ingin mereka capai dengan pembentukan aliansi tersebut. Mendengar tujuan dari kekuatan besar itu dibentuk, wajah datar Bingzuan sebelumnya langsung berubah menjadi merah padam menahan amarah. Bra, kurang ajar. Apakah mereka kira kerajaan Bing ini sama dengan kerajaan Yuan yang bisa mereka gigit begitu saja? Jika saja aku tidak diperingatkan oleh menantuku itu untuk tidak bergerak, saat ini juga aku akan memimpin Langusung Padukan untuk meratakan wilayah barat itu dengan tanganku sendiri. Bingzuan dengan tangan terkepal langsung menghantamkannya ke meja yang ada di hadapannya. Beruntung tinjunya itu tidak dilapisi oleh ki sama sekali, jika tidak mungkin saat ini meja yang tersebut sudah hancur berantakan dibuatnya. Anda percayakan saja semuanya pada Tuan Muda Yang Mulia. Meskipun hamba masih belum pernah melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Muda saat ini, hamba sangatlah yakin jika masalah ini tidak akan menjadi masalah besar untuknya, jawab orang dari Paviliun Naga Malam itu yakin, karena ia sudah diberitahu oleh Citatu dari Paviliun Pusat jika sosok Lin Fan bukanlah pemuda sembarangan, ditambah ada informasi tambahan mengenai kekuatan yang ada di belakangnya saat ini begitu sangat menakutkan. Di mana kedua orang tuanya kini tengah menyiapkan satu pasukan khusus yang kini tengah dilatih di hutan perbatasan untuk membantu sang putra nantinya, tapi bukan itu yang menjadi intinya dari informasi yang ia dapatkan itu. Melainkan kedua sosok orang tua sang tuan muda yang ternyata dirumorkan memiliki kekuatan yang lebih mengerikan dari orang terkuat dari keempat kerajaan. Dan alasan dibalik tidak terkenalnya nama kedua-keduanya adalah karena mereka memilih untuk membaur dan tidak ingin bergerak sendiri agar urusan yang tengah terjadi saat ini diurus oleh sang putra. Semoga saja, jawab Bingzuan sedikit khawatir, karena saat ini yang akan dilawan oleh menantunya itu bukan lagi klan Si dan anteknya, melainkan kini melibatkan kekuatan besar dari wilayah barat. Melihat wajah khawatir Raja Bingzuan, orang dari Paviliun Naga Malam itu hanya diam saja, tapi ada senyuman tipis di bibirnya. Ia mengerti kekhawatiran Raja Bingzuan saat ini, karena saat ini ia tidak tahu sekuat dan semenakutkan apa kekuatan asli yang dimiliki oleh Lin Fan, apalagi kedua sosok yang masih bersembunyi di kegelapan itu. Kemudian keduanya terus mengobrol. Lebih tepatnya Raja Bingzuan yang banyak bertanya mengenai Lin Fan pada perwakilan Paviliun Naga Malam tersebut, yang kemudian dijawab olehnya dengan senang hati, tapi ia tidak menjelaskan lebih rinci karena memang Lin Fan tidak mengizinkan informasi mengenai keluarganya bocor keluar, begitupun untuk Raja Bingzuan itu sendiri, karena informasi kedua keluarganya itu sangatlah Lin Fan jaga sementara di tempat lain. Setelah memasuki goa sebelumnya, Lin Fan dan yang lainnya memutus untuk langsung bergerak bersama-sama mengikuti aura dingin yang terasa dari kejauhan, yang kemungkinan itu merupakan kolam es abadi itu berada. Ikuti aku. Lin Fan menjadi pemandu dengan nyala api yang ada di telapak tangannya sebagai penerangan. Cukup lama kelimanya berjalan menyusuri lorong-lorong goa tersebut, hingga akhirnya mata mereka disuguhi pemandangan indah di ujung lorong. Di mana di tempat itu sangatlah terang benderang berbeda dari tempat yang lainnya, di mana cahaya putih menyilaukan terpancar dari tempat itu. Bukan hanya itu saja, hawa dingin yang menusuk-nusuk hingga ke tulang langsung bisa tubuh mereka rasakan saat ini meski jarak mereka dengan tempat itu masihlah tersisa beberapa puluh meter lagi. Kalian jika sudah merasa tertekan dengan hawa dingin ini, langsung saja berkultivasi di tempat ini, jangan paksa untuk bergerak maju. Biasakan tubuh kalian dulu dengan tekanan hawa dingin ini, setelah terbiasa kalian bisa mulai mendekati kolam yang ada di depan kita itu,
tapi ingat jangan terlalu memaksakan diri, karena tubuh kalian akan dibekukan jika sampai kalian tidak bisa menahan pancaran aura dingin tersebut, jadi bijaklah. Lin Fan menoleh kepada keempat orang yang ada di belakangnya itu dan menyarankan agar mereka bergerak sedikit demi sedikit untuk mendekati pusat kolam yang memiliki hawa dingin paling ekstrim itu. Karena Lin Fan melihat jika kekuatan fisik keempatnya masihlah jauh dari kuat, hanya Yusi saja yang kemungkinan bisa bergerak lebih jauh dari ketiganya saat ini, tapi itu pun tidak akan bertahan lama sebelum ia ditekan oleh hawa dingin itu, jadi Lin Fan meminta mereka berempat untuk membiasakan diri dulu agar lebih mudah untuk selanjutnya. Bab 97, mendengar itu keempatnya tidak menolak saran tersebut, karena tubuh mereka juga merasakan tekanan besar saat ini akibat hawa dingin tersebut. Jadi mereka langsung duduk memilih tempat paling nyaman untuk mereka, kemudian mulai bermeditasi di sana untuk bisa memanfaatkan tekanan dari hawa dingin yang menerpa tubuh mereka saat ini untuk menempa fisik mereka, juga agar bisa terbiasa dengan hawa dingin tersebut agar selanjutnya mereka bisa melangkahkan kakinya lebih jauh lagi ke depan agar bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kolam es abadi tersebut. Melihat mereka sudah melakukan seperti apa yang ia katakan sebelumnya, kemudian tanpa menunda lagi ia langsung melangkahkan kakinya mendekati kolam putih dengan cahaya menyilaukan di depannya itu. Hawa dingin yang ada di tempat itu bisa Lin Fan netralkan dengan ia menyelimuti tubuhnya dengan api hitam miliknya. Sangat mengagumkan, tapi yang menjadi pertanyaan dari mana kerajaan Bing bisa memiliki harta berharga seperti ini, dilihat dari hawa dingin ekstrim yang keluar dari kolam ini, maka sudah bisa dipastikan jika kolam ini memiliki sesuatu yang membuatnya seperti ini, karena jika tidak mana mungkin hanya kolam biasa seperti ini bisa terus mempertahankan hawa dingin yang sangat ekstrim seperti ini sepanjang waktu. Lin Fan dengan penuh perhatian terus memperhatikan kolam putih di depannya itu. Kemudian tanpa diduga, dantian emas miliknya bergejolak dengan hebat. Bahkan cahaya emas dari dantian miliknya itu kini perlahan keluar menyelimuti tubuh Lin Fan menggantikan api hitam yang dari awal sudah Lin Fan gunakan untuk menyelimuti tubuhnya itu. Melihat kejadian itu, Lin Fan semakin yakin jika kolam es abadi di depannya ini sangat kuat bahkan intuisinya mengatakan jika kekuatannya setara dengan api hitam atau api iblis miliknya, karena bola hitam yang ada di dantian emas miliknya juga memancarkan kekuatan besar saat ini. Seperti ingin mengatakan jika ia tidak mau kalah dengan sesuatu yang ada di kolam es abadi di depannya itu. Tidak ingin semakin penasaran dengan itu, Lin Fan memutuskan untuk melihatnya langsung ke dalam kolam tersebut tanpa membuka pakaiannya. Lin Fan langsung melompat masuk ke dalam kolam tersebut. Biur, saat tubuhnya masuk ke dalam kolam tersebut, perasaan familiar yang sudah lama ia tidak rasakan itu pun kembali ia rasakan dan rasanya bahkan berkali-kali lipat dari rasa yang ia dapatkan saat menempa tulangnya terakhir kali. Sialan ini tidak seperti yang aku harapkan, ini justru ribuan kali lebih kuat dari yang aku perkirakan sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya, Lin Fan berusaha bertahan dengan hawa dingin yang menusuk seluruh tubuhnya itu. Bahkan tulang, darah dan organ dalamnya pun tak luput dari siksaan hawa dingin tersebut. Tapi meski begitu Lin Fan tidak menggunakan elemen api iblis miliknya untuk melawannya karena ia ingin menempa tubuhnya menggunakan hawa dingin ekstrim ini sekali lagi, agar kekuatan tulangnya bisa naik sekali lagi, dan itu akan membuat kekuatan fisiknya akan bertambah berkali-kali lipat nantinya. Oleh karena itu ia memilih bertahan dengan rasa sakit tersebut. Alhasil ia hanya bisa terus menggertakkan giginya untuk bertahan dari siksaan tersebut, sambil sesekali ia berteriak dengan keras saat tulang-tulang di tubuhnya kembali ditempa. Di kejauhan, Yusi yang sudah selesai menyetabilkan tubuhnya hingga bisa bertahan dengan hawa dingin di tempat itu pun kini tengah menatap lurus ke depan. Teriakan kesakitan Lin Fan sebelumnya tentu saja bisa ia dengar jelas. Tapi apa yang terjadi pada Lin Fan ia tidak bisa mengetahuinya karena sosok Lin Fan memang tidak terlihat oleh pandangannya saat ini karena sosok Lin Fan saat ini tengah berada di dalam kolam itu sendiri. Saudara Si, apakah itu tadi merupakan suara dari saudara Fan? Tanya Chuan Ji yang juga baru saja selesai dengan meditasinya pada Yusi dengan nada khawatir. Entahlah, tapi kemungkinan besar itu memang suara miliknya.
Tapi meski begitu kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengeceknya saat ini, karena jarak kita dengan tempat itu masihlah sangat jauh, dan untuk bisa sampai ke sana kita harus selangkah demi selangkah tidak bisa gegabah, karena di jarak sejauh ini saja tubuh kita sudah dipaksa untuk bertahan sebelumnya, jawab Yusi dengan menyesal, karena kelemahannya saat ini, ia tidak bisa melihat keadaan sosok yang ia kagumi itu. Aku tidak menyangka jika saudara Fan bisa sampai ke tempat itu hanya dalam waktu sesingkat ini. Apakah kamu ingat dengan ucapan leluhur Bing Tianzhen sebelumnya? Jika yang bisa mendekati kolam itu hanya seseorang yang memiliki fisik kokoh dengan kualitas tulang berada di tulang naga, dan saat ini saudara Fan juga sudah berada di sana, apakah mungkin jika kekuatan fisiknya sudah di tahap itu di umurnya yang bahkan lebih muda dari kita? Chuan Ji melupakan kekhawatiran sebelumnya pada Lin Fan saat ini, setelah mengingat ucapan dari Bing Tianzhen sebelumnya saat mereka belum memasuki goa ini. Itulah mengapa aku mengatakan jika sosoknya spesial sebelumnya, jawab Yusi dengan sorot mata yang memancarkan kekaguman pada sosok Lin Fan. Kemudian keduanya berusaha melangkah lebih dekat meninggalkan Pangeran Wang dan Tuan Muta Klan Ba yang masih belum membuka matanya itu. Hanya sekitar 7 langkah keduanya bergerak maju, kini tubuh keduanya sudah dipaksa untuk jatuh berlutut, dan itu membuat keduanya harus menghentikan langkahnya kembali untuk bermeditasi sekali lagi. Kembali ke tempat Lin Fan. Saat ini sosoknya sudah diam tanpa bergerak seperti sebelumnya. Bahkan tidak ada raut kesakitan di wajahnya saat ini, itu bisa terlihat karena topengnya saat ini sudah terlepas dari wajahnya dan kini tengah mengambang di sekitar tubuhnya tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Bagaimanapun topeng dan jubah hitamnya itu adalah artefak tingkat tinggi yang ia temukan bersama pedang hitam miliknya, yang merupakan peninggalan sosok kuat di masa lalu yang juga pemilik api hitam yang saat ini juga ada pada dirinya. Petik 2. Blues. Tekanan hawa dingin ekstrim meletus bagai badai dari dalam tubuh Lin Fan disertai dengan berubahnya warna rambut miliknya menjadi warna putih sepenuhnya membuat sosoknya sangatlah mengagumkan saat ini yang dikombinasikan dengan wajah tampannya itu. Beruntung saat ini ia berada di tempat itu sendirian, jika sampai perubahan yang terjadi saat ini diketahui oleh orang lain terutama itu adalah para wanita, entah apa yang akan Lin Fan lakukan saat itu untuk menghadapi mereka. Terlihat tubuhnya mengeluarkan cahaya putih dengan aura dingin terus keluar dari tubuhnya. Bukan hanya itu, saat ini di dalam dantian emas miliknya sudah ada satu bola tambahan berwarna putih yang memiliki ukuran sama dengan bola hitam yang ada di sampingnya yang merupakan bola elemen api hitam miliknya. Bab 98. Saat ini di dalam sebuah goa yang terdapat sebuah kolam berwarna putih dengan aura dingin yang sangat ekstrim. Terdapat sesosok pemuda tampan dengan rambut putihnya tengah berendam di dalamnya bahkan saat ini ia terlihat memejamkan matanya dengan tenang, tak menghiraukan hawa dingin yang terus menyerang tubuhnya. Hingga sampai beberapa waktu kemudian, pancaran aura dingin yang keluar dari tubuh pemuda tampan dengan rambut putih itu mulai mengecil disertai dengan perubahan warna rambutnya yang juga perlahan mengalami perubahan warna, di mana warna putih yang sebelumnya terlihat kini mulai berganti warna menjadi hitam. Setelah rambut itu seutuhnya berubah menjadi hitam, terlihat senyum di bibir pemuda tampan tersebut, kemudian perlahan kedua matanya terbuka. Akhirnya kualitas tulang milikku naik satu tingkat lagi menjadi tulang naga emas, yang artinya dengan ini kekuatan fisikku berada di satu ranah besar di atas kultivasiku saat ini, yaitu alam prajurit agung bintang 9, dan elemen yang aku miliki saat ini bertambah satu lagi yaitu elemen es. Yang mana elemen es tersebut bukankah elemen es biasanya mainkan elemen es abadi? Karena sebelumnya dantian emas milikku tidak sengaja menyerap kristal es abadi yang ada di dasar kolam ini, yang untungnya meski begitu aku tidak sampai menyerap lebih jauh kristal tersebut. Jika tidak maka kolam ini akan berubah menjadi air tawar saat ini akibat kehilangan energi penopang kolam ini, ucap pemuda tampan yang tak lain adalah Lin Fan, yang sebelumnya dengan nekat menceburkan tubuhnya ke dalam kolam es abadi itu. Lin Fan mengedarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya saat mengatakan itu, ia merasa puas dengan hasil yang ia dapatkan saat ini meski ia hampir merusak kolam es abadi ini dengan menyerap kristal es abadi yang menjadi sumber hawa dingin bagi kolam es abadi ini,
Untung saja ia bisa menghentikannya tepat waktu, jika tidak bisa-bisa ia dimarahi oleh leluhur Bing Tianzhen karena merusak harta berharga miliknya. Kemudian Lin Fan mengambil topeng yang mengambang di hadapannya dan memakainya kembali sebelum keluar dari kolam es abadi tersebut. Dengan tenang ia berjalan menjauhi tempat itu menuju ke tempat keempat pemuda yang sebelumnya masih tertahan di ujung ruangan goa ini atau di pintu masuk ruangan yang menuju ke tempat kolam es abadi itu berada. Beberapa puluh meter ia berjalan, terlihat dua pemuda yang masih fokus dengan meditasinya. Keduanya adalah Chuan Ji dan juga Yu Xi. Kemudian dengan mudah Lin Fan melewati keduanya tanpa mengganggu aktivitas keduanya. Tak jauh dari sana, terlihat dua orang lagi yang masih fokus juga dengan meditasinya. Mereka adalah pangeran dari kerajaan Wang dan juga tuan muda klan Ba. Seperti sebelumnya, Lin Fan hanya melewati keduanya tanpa mengeluarkan suara dan auranya sama sekali. Kemudian ia dengan cepat bergerak menuju pintu masuk goa ini, karena ia berencana untuk keluar dari tempat ini, karena jika ia masih di dalam sini dan masih memaksakannya untuk tetap berkultivasi di sini, ia takut akan benar-benar merusak kolam es abadi tersebut karena dantian emas miliknya sangatlah rakus terhadap sumber daya kultivasi. Bahkan kolam dengan energi es ekstrim saja tidak luput dari kerakusan dantian emas miliknya itu. Saat tiba di depan pintu goa, Lin Fan mengikuti cara yang digunakan oleh Bing Tianzhen sebelumnya untuk membuka pintu goa itu, yaitu dengan menempelkan telapak tangannya kemudian menyalurkan elemen es miliknya ke telapak tangannya untuk mengaktifkan mekanisme yang menjadi kunci pintu goa tersebut. Dan benar saja, perlahan pintu goa tersebut mulai bergetar dan mulai membuat celah di tengahnya, yang akhirnya kedua batu yang menjadi penutup goa tersebut bergerak ke kiri dan kanan yang akhirnya membuat celah sebelumnya terbuka dengan lebar dan menjadi pintu yang sangat besar yang bisa ia gunakan sebagai pintu keluar. Tanpa menunggu waktu lagi Lin Fan langsung berjalan keluar. Saat kedua kakinya sudah berada di luar pintu goa, secara otomatis pintu goa tersebut otomatis menutup dengan sendirinya dan kemudian berubah kembali menjadi pemandangan padang rumput luas seperti sedia kala menyembunyikan goa itu dari pandangan mata. "Kenapa kamu sudah keluar, Vaner? Apakah ada masalah pada tubuhmu?" Tanya suara yang langsung menyambut Lin Fan setelah keluar dari goa sebelumnya. Yang merupakan suara milik Bing Tianzhen yang sebelumnya tengah bersantai di depan kediamannya. Namun ia merasakan keanehan di tempat ini, dan ternyata itu adalah karena ulah Lin Fan yang ternyata baru saja keluar dari goa. "Kakek, tenang saja. Aku keluar dari sana bukan karena ada sesuatu yang salah dengan tubuhku, justru karena sebaliknya," jawab Lin Fan sambil berjalan ke arah Bing Tianzhen yang nampak memeriksa tubuhnya dengan sangat intens saat ini. "Baguslah jika begitu, lalu apa yang kamu maksud dengan ucapanmu sebelumnya?" Bing Tianzhen merasa lega dengan itu kemudian ia menanyakan lebih lanjut mengenai ucapan Lin Fan sebelumnya. "Kakek bisa lihat sendiri," jawab Lin Fan sambil mengangkat tangan kanannya ke udara. Yang kemudian muncullah butiran-butiran salju kecil hingga menumpuk di telapak tangannya membuat Bing Tianzhen terbelalak menyaksikan hal itu. Sebab apa yang Lin Fan lakukan itu adalah sesuatu yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah lama mengaktifkan elemen es miliknya, tapi untuk kasus Lin Fan saat ini, sangat jauh berbeda karena Lin Fan yang ia ketahui tidak memiliki elemen itu sebelumnya dan itu artinya elemen tersebut baru didapatkan dari dalam goa sebelumnya dan itu hanya membutuhkan waktu 1 hari. Yang menunjukkan betapa jenius dan betapa tingginya pemahaman Lin Fan mengenai elemen barunya itu. "Kau ini, jangan menunjukkan hal-hal seperti itu dengan bertingkah seakan-akan itu adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Apakah kau tidak tahu seberapa sulit untuk bisa memahami elemen es itu sehingga bisa dikontrol dengan baik seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu membuat harga diri orang tua ini jatuh, nak," ucap Bing Tianzhen sedikit kesal bercampur iri pada Lin Fan karena ia bisa melakukan hal-hal menakjubkan seperti itu hanya dalam 1 hari. Sementara dirinya dulu saat pertama kali mempelajari elemen es miliknya harus melakukan latihan yang intensif dan sangat menguras tenaga pikirannya. Sementara pemuda di hadapannya ini dengan mudahnya mendapatkan elemen es tersebut dan bisa menguasainya hanya dalam waktu sangat singkat. Betapa tidak adilnya itu. Bab 99. Kakek tidak perlu berkecil hati seperti itu.
Ambillah ini, gunakan dengan baik. Aku yakin dengan semua yang ada di dalam cincin ini kakek bisa menembus alam Raja Agung tidak lama lagi. Dan ini merupakan hadiah dariku sebagai permintaan maaf atas keterkejutan kakek sebelumnya. Petik 2. Lin Fan menyerahkan satu cincin penyimpanan pada Bing Tianzhen yang berisi ratusan tanaman herbal berusia ribuan tahun yang sudah ia petik dari kebun herbal yang ditinggalkan oleh alkemis tua yang ia temukan di dalam goa di awal perjalanannya dulu. Ia sengaja memberikan herbal langka dengan berbagi jenis dan usia ribuan tahun tersebut karena belum bisa membuat pil level 7 saat ini atau pil kultivasi khusus untuk kultivator alam prajurit agung. Karena ia belum sempat melatih lagi keahlian alkemisnya akibat sibuk dengan turnamen sebelumnya, oleh karena itu kemampuan alkemisnya masih bertahan di level 6 atau hanya bisa membuat pil kultivasi untuk kultivator alam langit seperti dirinya saat ini. Astaga, dari mana kamu mendapatkan semua jenis herbal langka ini, Vaner, dan juga usia dari semua herbal ini lebih dari 1000 tahun? Bing Tianzhen hampir saja membuang cincin yang diberikan oleh Lin Fan tersebut akibat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Apakah kakek sesudah lupa siapa aku? Tanya Lin Fan datar tanpa berniat menjelaskannya. Hahaha, anak baik, maafkanlah orang tua ini karena sudah melupakan hal penting seperti itu. Baiklah kakek, terima pemberianmu ini. Silahkan kamu kembali dulu ke istana karena aku akan langsung mengonsumsi sumber daya pemberianmu ini agar cepat mendapatkan hasilnya. Bing Tianzhen tersenyum malu saat mengatakan itu, karena ia baru mengingat jika Lin Fan merupakan pemilik dari paviliun besar yang sudah mengakar di 4 kerajaan ini, dan dengan itu maka tak heran mengapa Lin Fan memiliki herbal dengan jenis langka seperti itu dan dengan umur yang sangat langka pula. Tapi meski begitu masih ada sedikit pertanyaan yang mengganjal di hatinya saat ini, yaitu dari mana ia bisa memperoleh semua jenis herbal langka tersebut karena setahunnya di keempat kerajaan ini ia tidak pernah mendengar jika seseorang pernah menemukan tempat herbal itu tumbuh, apalagi usianya yang sudah ribuan tahun seperti itu. Tapi ia tidak enak untuk menanyakan hal tersebut lebih lanjut pada Lin Fan, jadi ia langsung mengubah arah pembicaraannya ke topik lain. Baiklah kek. Jika begitu aku pergi dulu, jika nanti mereka sudah menyelesaikan latihannya di dalam goa itu dan menanyakan di mana aku, kakek tinggal suruh mereka untuk datang ke paviliun naga malam untuk mencari informasi keberadaanku di sana. Tapi jangan bilang kalau aku adalah pemilik dari paviliun itu, kakek hanya katakan saja jika mereka bisa mencari informasi mengenai keberadaanku dari mereka yang ada di sana. Setelah mengatakan itu, Lin Fan langsung pergi dari sana meninggalkan Bing Tianzhen. Sementara Bing Tianzhen di tempatnya masih menatap ke arah punggung Lin Fan yang semakin lama mulai menjauhi dirinya. Nak, aku tidak tahu rahasia apa yang kamu sembunyikan dari kami saat ini, entah tanggung jawab seperti apa yang kamu pikul saat ini hingga di usia yang masihlah sangat muda seperti saat ini kamu sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Kami harap kamu berhasil dengan semua tujuanmu itu dan semoga saja saat itu terjadi kamu bisa membawa kami juga untuk mewujudkan semua itu agar kami sedikit bisa membantumu kelak, ucap Bing Tianzhen pelan sebelum ia berbalik menuju ke kediamannya. Sementara di tempat lain Lin Fan yang sudah menjauh dari sana masih bisa mendengar ucapan Bing Tianzhen tersebut, meskipun ia mengucapkannya dengan suara pelan. Dengan kekuatan yang Lin Fan miliki saat ini maka suara sekecil itu pun masih tidak akan bisa lolos dari pendengarannya, membuat Lin Fan mengulas senyum tipis di bibirnya dan dirinya semakin yakin dengan pilihannya untuk memberikan kepercayaannya secara penuh untuk keluarga barunya ini. Tak lama kemudian kini Lin Fan sudah berada di taman belakang istana. Di sana masih sepi saat ini karena waktu saat ini pun masih pagi dan kemungkinan raja dan permaisuri saat ini tengah sarapan bersama di dalam istana sementara untuk Bing Ruyue saat ini ia masih dalam kultivasi tertutupnya yang paling cepat dirinya akan keluar dari pelatihan itu seminggu kemudian. Lin Fan perlahan berjalan memasuki taman belakang tempat pribadi keluarga kerajaan itu biasanya berkumpul. Dan ia terus melangkahkan kakinya hingga memasuki area dalam istana menuju tempat Raja Bing Zuan dan Permaisuri Bing Xianmu berada saat ini. Ayah ibu, selamat pagi, sapa Lin Fan pada kedua sosok yang nampak sudah menyelesaikan sarapan paginya tersebut. Pagi sayang, cepat duduk kamu harus sarapan juga,
Kebetulan hari ini koki kerajaan memasak lumayan banyak sekali hidangan di sini. Bing Xianmu mengajak Lin Fan bergabung untuk sarapan. Sementara untuk Bing Zuan hanya diam di tempatnya sambil menatap Lin Fan dengan tajam seakan-akan meminta penjelasan mengapa ia bisa berada di tempat ini sekarang dan kenapa ia bisa secepat itu keluaran dari kultivasi tertutupnya di kolam es abadi tersebut. Bukankah ini masih berlalu hanya 1 hari saja dari waktu sebelumnya saat mereka berlima memasuki tempat itu, lalu mengapa ia bisa ada di sini? Tapi ia tidak mengeluarkan pertanyaan itu untuk saat ini agar Lin Fan menyelesaikan sarapannya dulu, karena saat ini sang istri nampak sangat antusias mengambilkan berbagai masakan untuk ditaruh di piring Lin Fan. Dan jika ia mengacau di saat-saat seperti ini, maka sudah dipastikan jika ia akan menjadi Kasim nanti malam. Beberapa waktu kemudian setelah Lin Fan menyelesaikan sarapannya, kini ketiganya sudah berada di taman belakang istana untuk mengobrol. Bisa tolong kamu jelaskan pada kami mengapa kamu tiba-tiba sudah berada di sini sementara waktu yang kamu miliki untuk berkultivasi di kolam es abadi itu masih tersisa 29 hari lagi. Tanda tanya petik 2. Ucap Bing Zuan memulai obrolannya mantap ke arah Lin Fan dengan serius karena ia takut ada terjadi sesuatu dengan menantunya itu. Mendengar pertanyaan itu, Lin Fan dengan sabar menjelaskan seperti apa yang ia jelaskan pada Bing Tianzhen sebelumnya. Namun ia tidak menunjukkan keahliannya dalam memanipulasi elemen es miliknya itu pada keduanya karena ia tidak mau menimbulkan reaksi yang berlebihan dari mereka berdua apalagi di sana ada permaisuri Bing Xianmu yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Jika seperti bukankah hanya omong kosong saja gelar jenius yang dimiliki para tuan muda klan besar dan juga para pangeran itu jika dibandingkan dengan monster seperti dirimu ini, ucap Bing Zuan dengan gelengan kepala begitu juga dengan Bing Xianmu yang menatap Lin Fan dengan tatapan penuh kebanggaan saat ini layaknya tatapan seorang ibu pada anak kandungnya sendiri. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apakah kamu akan kembali ke wilayah timur untuk langsung menemui keluargamu atau bagaimana? Tanya Bing Zuan lagi. Ayah benar, setelah ini aku akan langsung pulang ke rumah, jadi aku ingin ayah menyampaikan permintaan maafku pada Yuyue karena harus pergi saat ini, tapi ayah tenang saja setelah Yuyue selesai dengan kultivasi tertutupnya aku sendiri yang akan menjemputnya kemari untuk dikenalkan pada keluargaku, jawab Lin Fan menjelaskan tujuan selanjutnya. Pergilah sayang, masalah Yuir biar menjadi urusan kami di sini, jadi kamu bisa tenang untuk kembali, ucap Bing Xianmu ikut berbicara pada Lin Fan. Terima kasih ibu, jika seperti itu aku akan langsung kembali saat ini. Kemudian Lin Fan bangun dari tempat duduknya untuk berpamitan pada Bing Zuan dan Bing Xianmu. Kemudian ia meninggalkan istana menuju ibu kota untuk membeli beberapa mainan dan cemilan untuk hadiah si kecil sebelum ia melanjutkan perjalanannya ke arah timur menuju kerajaan Yuan. Bab 100. Di sebuah hutan yang memiliki pohon besar nan tinggi layaknya tiang yang tengah menopang langit jika dilihat dari kejauhan saking tingginya pohon tersebut. Di salah satu dahannya terdapat seseorang yang tengah asik duduk sambil menatap ke arah tertentu dengan sorot mata yang sangat tajam. Orang tersebut adalah Lin Fan yang saat ini tengah mengamati sekelompok orang dengan pakaian serba merah dengan kain hitam sebagai penutup kepala mereka menyisakan kedua matanya saja yang terlihat. Kelompok yang saat ini ia amati itu merupakan pasukan yang ditugaskan oleh organisasi Langit Darah untuk membuat kemah peristirahatan di hutan yang tak jauh dari posisi perbatasan wilayah timur dan barat. Nanti rencananya tempat itu akan digunakan sebagai pemberhentian dan tempat berkumpulnya pasukan sebelum bergerak masuk ke dalam wilayah kerajaan Yuan. Informasi tersebut diketahui oleh Lin Fan karena ia mendengar langsung dari mereka sebelumnya karena Lin Fan sudah cukup lama mengawasi kegiatan mereka dari pohon besar tersebut setelah sebelumnya melakukan perjalanan jauh dari wilayah kerajaan Bing. Ketua, bolehkah saya bertanya? Tanya salah satu orang anggota kelompok pasukan organisasi Langit Darah yang tengah membangun tenda besar di hutan saat ini. Ada apa? Tanya seseorang yang dipanggil ketua sebelumnya. Begini ketua, apakah informasi yang kita dapatkan sebelumnya benar mengenai kerajaan Jian yang akan menyerahkan tahta kerajaan Yuan nanti pada klan Si setelah penaklukan ini berhasil? Tanya anak buah itu lagi. Tentu saja benar.
Itu karena Tuan Muda Silong berteman dengan putra mahkota kerajaan Jian itu sendiri dan keduanya sangat dekat layaknya saudara. Oleh sebab itu kerajaan Jian akan turun tangan langsung untuk memenangkan peperangan kali ini ditambah dengan adanya Sakte Kilin Api yang merupakan sakte terbesar di wilayah barat dan juga tempat putra mahkota belajar pun juga akan ikut ambil bagian untuk penyerangan kali ini. Jadi sudah dipastikan jika akhir kerajaan Yuan akan tiba tak akan lama lagi dan setelah itu kerajaan baru di wilayah timur ini akan berdiri yaitu kerajaan Xi. Hahaha. Jawab ketua kelompok itu dengan penuh semangat, bahkan ia nampak membusungkan dadanya saat menceritakan hal itu seakan-akan dirinya lah yang berada di dalam cerita itu. Terima kasih karena mau menjelaskan semuanya, jika begitu kamu sudah boleh mati sekarang, ucap sang anak buah dengan tiba-tiba langsung menikam leher sang ketua dengan belati kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sang ketua yang mendapatkan serangan tiba-tiba itu tidak bisa menghindarinya sama sekali membuatnya meninggal dengan mata melotot seakan-akan tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini, apalagi sebelum kematiannya ia sempat mendengar ucapan sang pembunuh yang tiba-tiba sikapnya berubah dan mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Induknya sudah beres. Sekarang tinggal menggiring semua anak-anaknya ke satu tempat dan menghabisinya dalam sekali jalan, ucap bawahan tersebut setelah berhasil membunuh ketua kelompoknya dan bawahan tersebut adalah orang luar yang tengah menyamar menjadi salah satu bawahan yang bertugas membangun perkemahan tersebut. Yang ternyata adalah Lin Fan yang sebelumnya berhasil membunuh salah satu anggota yang ditugaskan untuk berjaga di bagian luar area perkemahan itu. Setelah itu ia menggunakan pakaian orang tersebut untuk membaur bersama anggota kelompok yang lain untuk bisa mendekati sang ketua kelompok, dengan kain hitam sebagai penutup kepalanya. Sosok Lin Fan tidak akan bisa dikenali saat ini karena hanya terlihat matanya saja seperti seseorang ninja, hanya bedanya warna pakaiannya tidak hitam melainkan merah dengan gambar awan merah di dada sebelah kiri. Setelah berhasil membunuh sang ketua kelompok, Lin Fan langsung melucuti bajunya dan langsung ia gunakan, karena baju ketua kelompok tersebut memiliki angka di atas logo awan merah yang menjadi logo dari organisasi Langit Darah tersebut. Angka tersebut menunjukkan statusnya di organisasi itu, karena jika hanya anggota biasa maka tidak ada tambahan apapun di atas logonya, hanya gambar awan darah saja. Setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian ketua kelompok yang ia bunuh sebelumnya, Lin Fan langsung membakar mayat ketua kelompok tersebut dengan api hitam miliknya. Kemudian ia langsung menuju ke tempat anggota lainnya yang nampak masih fokus dengan pembangunan tenda-tenda besar yang jumlahnya kini sudah hampir mendekati 50-an tenda yang sudah berhasil mereka buat. Kalian semua dengarkan aku, ucap Lin Fan lantang saat sudah berada di tengah-tengah mereka membuat seluruh anggota organisasi Langit Darah yang lagi membangun tenda mengalihkan pandangan ke arahnya. Berhubung tempat ini masih cukup lama untuk digunakan, kalian boleh beristirahat dulu selama beberapa jam, tapi kalian harus beristirahat di dalam tenda yang kalian sudah buat sebelumnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pemimpin nantinya, dan ingat jangan membuat kegaduhan, ucap Lin Fan. Membuat semua anggota yang mendengarnya bersorak, karena sejak tiba di tempat ini mereka terus bekerja tanpa istirahat sedetik pun. Alhasil pengumuman itu pun langsung ditelan bulat-bulat oleh mereka tanpa tahu apa selanjutnya yang akan terjadi pada diri mereka. Tak sampai 1 menit, tempat itu sudah kosong tanpa ada satupun orang yang berada di luar tenda kecuali Lin Fan. Membuat Lin Fan tersenyum penuh kemenangan di balik kain penutup wajahnya itu. Tak membuang waktu lagi kemudian ia mulai membuat formasi arai di setiap tenda yang ditempati oleh anggota-anggota organisasi Langit Darah yang istirahat sebelumnya agar nantinya mereka tidak bisa melarikan diri saat rencananya ia mulai. 5 menit kemudian semua tenda yang ditempati oleh mereka sudah terpasang formasi arai yang mengurung tenda itu, di mana formasi arai yang Lin Fan buat mampu menahan serangan kultivator alam langit bintang 9, dan akan hancur jika yang menyerangnya adalah kultivator prajurit alam. Sementara di antara orang-orang yang ada di dalam tenda itu yang terkuat hanyalah alam langit bintang 1 sedangkan sisanya hanya kultivator alam bumi, jadi sudah dipastikan jika semua orang-orang itu akan terkurung di sana. Sebenarnya aku tidak tega melakukan hal-hal semacam ini pada manusia seperti kalian,
Tapi karena kalian sudah memilih untuk menjadi musuhku, maka takdir buruk ini harus kalian terima dengan lapang dada, ucap Lin Fan sambil melayang di atas tenda-tenda besar itu. Kemudian di tangan kanannya muncul kobaran api berwarna hitam, yang akan Lin Fan gunakan untuk membakar semua tenda yang ada di bawahnya saat ini, termasuk juga dengan tenda yang di dalamnya ada anggota organisasi Langit Darah yang tengah istirahat saat ini. Wush, wush, wush. Satu persatu tenda yang ada di bawahnya itu mulai terbakar dengan nyala api berwarna hitam yang Lin Fan lemparkan itu. Awalnya tidak ada reaksi apa-apa di sana, tapi setelah api tersebut mengenai tenda yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang tengah bersantai itu, maka terdengarlah teriakan kepanikan di dalamnya, bahkan umpatan-umpatan kebencian yang ditujukan pada ketua kelompok mereka yang sudah menjebak mereka sebelumnya. Mereka dengan panik berusaha memadamkan api hitam tersebut. Sementara api iblis milik Lin Fan tidak akan bisa mati tanpa seizinnya, jadi perjuangan mereka untuk memadamkan api tersebut hanya sia-sia. Hingga kemudian di tempat itu tidak terdengar lagi suara, dikarenakan semua tenda-tenda itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya kini sudah menghilang tanpa bekas, hanya menyisakan tanah lapang tempat tenda-tenda itu berdiri sebelumnya. Jika nanti ada orang yang memeriksa tempat ini maka mereka akan mengira jika tempat ini adalah tempat peristirahatan yang sudah ditinggalkan oleh seseorang karena tempat ini terlihat bersih tanpa rumput setelah dibakar oleh api hitam milik Lin Fan sebelumnya, dan istimewanya tidak ada sisa-sisa pembakaran di tempat itu layaknya tempat biasa yang memang sengaja dibersihkan oleh seseorang sebelumnya. Bab 101. Menjelang sore hari. Saat ini Lin Fan sudah berada di dalam kawasan kerajaan Yuan di wilayah timur. Sebelumnya ia mengecek ke hutan perbatasan tempat sang ayah dan pasukan serigala pembantainya berlatih, namun tidak menemukan keberadaan siapapun di sana, yang artinya jika mereka sudah selesai dengan latihan dan sudah kembali ke rumah, atau ada sesuatu yang harus mereka urus yang mengharuskan mereka untuk menghentikan pelatihan tersebut. Oleh karena itu Lin Fan ingin cepat-cepat kembali ke rumahnya untuk mengeceknya sendiri. Saat ini Lin Fan tidak menggunakan pakaian serba hitam miliknya melainkan menggunakan pakaian serba putih, dan topengnya pun memiliki warna yang sama. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya yang ada di pinggiran ibu kota kerajaan, Lin Fan terus mengamati semua orang yang ia temui selama perjalanannya itu, dan tidak ada yang mencurigakan dari mereka semua, yang artinya masih belum ada pergerakan dari musuh untuk memasuki ibu kota untuk saat ini. Oleh karena itu Lin Fan memutuskan untuk terus melanjutkan pengawasnya itu dan memutuskan untuk mengunjungi istana terlebih dahulu sebelum ia pulang ke rumahnya, guna memastikan apakah keadaan di istana masih aman atau ada mata-mata yang disusupkan oleh musuh di sana. Mendekati kawasan istana terlihat penjagaan di sana lebih ketat daripada saat ia pertama kali tiba di tempat ini sebelumnya. Penjaga gerbangnya pun yang ditempatkan saat ini adalah kultivator yang memiliki ranah alam langit, sangat jauh berbeda dari biasanya yang hanya kultivator alam master, dan paling tinggi alam bumi. Terlihat juga di sana sosok yang dikenalinya tengah berpatroli bersama beberapa prajurit dengan kekuatan lumayan tinggi. Sosok tersebut adalah Pangeran Yuan Tian yang saat ini sudah memiliki ranah bumi bintang 3. Pangeran Yuan Tian nampak terus memobilisasi beberapa prajurit yang dibawanya itu untuk memeriksa setiap sudut wilayah kerajaan dengan sangat teliti, dan cara dia mengatur prajurit sudah sangat baik yang menandakan jika ia sudah terbiasa dengan itu. Pangeran Yuan Tian ini dia begitu teliti dengan setiap tindakannya. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja ia tempatkan di tempat-tempat tersembunyi untuk menjadi mata-matanya, gumam Lin Fan, lalu ia memandang ke arah istana untuk melihat kemajuan orang-orang yang ada di dalam sana. Terlihat beberapa aura seseorang di alam langit bintang 9 tengah berkumpul di dalam istana dengan dipimpin oleh seseorang yang sudah berada di alam prajurit agung yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Yuan Zhou itu sendiri yang saat ini tengah melakukan rapat dengan petinggi istananya. Kemudian Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah kamar seseorang yang sudah lama ia tidak temui, siapa lagi kalau bukan Putri Yuan Ruer, yang ternyata saat ini ia tengah bersama seseorang di sisinya yaitu Permaisuri Yuan Luer. Tampaknya istana dalam keadaan baik-baik saja untuk saat ini, baiklah saatnya pulang kalau begitu, ucap Lin Fan setelah tidak menemukan keanehan apapun di sana,
bahkan sebaliknya ada peningkatan kekuatan yang lumayan besar untuk orang-orang di istana saat ini. Setelah itu ia kemudian berbalik dari sana untuk kembali karena sudah tidak ada lagi yang perlu ia lakukan di tempat ini. Kemudian Lin Fan dengan santai berjalan membelah kerumunan orang-orang yang saat ini tengah berkeliaran di jalan-jalan ibu kota. Di kedai kecil pinggir jalan nampak beberapa orang biasa yang tengah bercakap-cakap dengan temannya sambil meminum arak. Tempat ini memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang tidak berkultivasi, sehingga jarang sekali ada kultivator yang mampir di kedai tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu ada satu atau dua kultivator yang memutuskan untuk mengunjungi kedai tersebut. Tapi itu hanya bisa hitung dengan jari karena mereka biasanya lebih memilih berkumpul dengan rekan sesama kultivatornya di restoran besar ataupun di tempat makan yang disediakan penginapan besar di ibu kota ini. Lin Fan yang melewati kedai itu sebelumnya tak sengaja mendengarkan jika di pinggiran ibu kota terdapat satu hunian megah yang baru-baru ini sempat ramai dibicarakan di ibu kota ini. Sebab hunian megah tersebut sudah lama tidak ada yang menempatinya. Lalu tiba-tiba dibeli seseorang dan merekrut beberapa kultivator kuat untuk dipekerjakan di sana sebagai keamanan, juga penjaga pintu gerbang, bahkan merekrut banyak sekali pelayan untuk mengurus mansion besar tersebut. Alhasil banyak sekali penduduk ibu kota yang tertarik, sebab upah yang ditawarkan untuk bekerja di sana sangatlah besar, berkali-kali lipat daripada tempat lain, dan dari rumornya yang menempati tempat itu hanyalah keluarga dengan 2 anak, dengan satu putra berumur 10 tahun dan satu putri yang nampak masih kecil kira-kira berusia 5 tahun. Yang kemungkinan mereka adalah pedagang kaya yang baru saja pindah dari wilayah lain menuju kerajaan Yuan ini, itu sebabnya keluarga itu menyewa banyak sekali tenaga kultivator untuk melindungi keluarga tersebut meskipun harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit pula. Aku tidak menyangka jika ayah akan menggunakan uang sebagai cara untuk mengelabui orang-orang agar tidak mencurigai identitasnya. Apalagi saat ini kemungkinan kerajaan masih terus mencarinya setelah pergi dari istana beberapa waktu lalu, dan cara untuk menyebarkan berita mengenai kedua adikku itu sebagai putra dan putrinya itu pun sangat bagus. Karena dengan tambahan informasi itu aku yakin pihak kerajaan akan tambah yakin jika yang menempati mansion itu bukanlah keluarga kita, gumam Lin Fan puas setelah mendengar informasi itu. Lin Fan harus mengakui jika langkah yang diambil sang ayah untuk menutupi keberadaannya dari istana sangatlah brilian, karena Raja Yuan Zhou hanya mengetahui jika ayah dan ibunya hanya memiliki dirinya sebagai putra tunggal. Maka dengan adanya kedua bocah kecil itu saat ini di keluarganya, itu akan mengelabui orang-orang dari istana yang sewaktu-waktu datang untuk mencari keluarganya. Saat ini Lin Fan sudah berdiri tepat di depan gerbang mansion yang menjadi tempat tunggal keluarganya itu, dan benar seperti apa yang ia dengar sebelumnya jika di mansion tersebut memiliki penjaga gerbang cukup kuat untuk seukuran keluarga baru seperti keluarganya itu. Berhenti di sana. Bisakah Anda menjelaskan mengenai tujuan mengapa Anda kemari? Cegat salah satu penjaga gerbang dengan kekuatan di alam bumi bintang 1. Saya ingin menemui saudaraku di dalam, bisakah saya masuk? Jawab Lin Fan dengan suara yang sengaja ia samarkan. Maaf, bisakah saya tahu siapa yang Anda maksud dengan saudara sebelumnya? Tanya penjaga gerbang dengan penuh selidik. Sebab cara berpakaian Lin Fan yang seperti itu tidak pernah ia temui sebelumnya. Baik kalau begitu katakan pada saudara Juan jika aku saudaranya baru saja kembali dari kerajaan Bing, jawab Lin Fan. Baik Tuan, jika begitu harap Tuan tunggu di sini sebentar, jawab penjaga gerbang tersebut, kemudian ia langsung masuk ke dalam untuk melaporkan itu. Lah ia tidak berani mendebatnya lagi, sebab tamu tersebut mengetahui nama majikannya. Bab 102. Maaf Tuan, di depan ada seseorang yang mengaku sebagai saudara Tuan, ucap penjaga gerbang itu yang saat ini sudah berada di depan Lin Juan yang nampak bermain dengan si kecil di taman belakang mansionnya. Oh, siapa itu? Apakah orang itu menyebutkan namanya? Tanya Juan penasaran, karena ia tidak memiliki teman dekat selama ini apalagi saudara. Maaf Tuan, orang itu tidak menyebutkan namanya. Hanya saja ia menjelaskan jika orang itu baru saja tiba dari kerajaan Bing, dan ingin menemui Anda, jawab penjaga gerbang itu lagi. Mendengar itu, Lin Juan terdiam beberapa saat sebelum tersenyum,
karena menangkap sesuatu dalam pikirannya. Baiklah, kamu bawa orang itu ke tempat ini, karena orang itu adalah saudaraku yang kebetulan sudah membuat janji denganku sebelumnya, perintah Lin Juan pada penjaga gerbang itu. Baik Tuan. Kemudian penjaga gerbang itu keluar dengan tergesa-gesa karena takut membuat orang yang ada di depan gerbang saat ini menunggu terlalu lama. Sementara untuk Lin Juan, ia langsung menghampiri sang istri yang saat ini tengah membantu para pelayan di dapur untuk membuat menu makan malam nantinya. Sayang, ikut aku ke teman, biarkan mereka yang menyelesaikan sisanya, ucap Lin Juan muncul di depan pintu dapur memanggil sang istri yang tengah sibuk dengan kegiatan memasaknya dengan beberapa pelayan di sisinya. Ada apa? Tanya Ling Hua heran dengan sang suami, sebab tidak biasanya ia memanggil dirinya saat di dapur seperti saat ini. Sudah, ayo kamu keluar dulu, kasihan si kecil yang aku tinggalkan di sana, balas Lin Juan malas menjelaskannya. Oleh sebab ia menggunakan si kecil Lin Jiali sebagai senjata terakhir untuk berurusan dengan sang istri dan terbukti dengan itu, sang istri pun tanpa membantah lagi langsung pamit pada pelayan dan langsung mengikuti dirinya. Sementara di tempat lain, Tuan Muda, aku sudah mengecek tempat yang Anda tandai sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh terjadi di tempat itu, ucap seseorang yang baru saja tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat pemuda tampan yang tengah duduk menghadap ke arah orang yang baru tiba tersebut. Apakah mereka menemui kendala saat membangun tenda-tenda perkemahan yang sudah aku perintahkan? Jawab pemuda yang tak lain adalah Silong yang saat ini tengah berada di ruangan pemimpin di markas organisasi Langit Darah. Kebetulan ia baru saja tiba di sini untuk mengecek tugas yang sudah ia perintahkan pada orang-orang di organisasi ini beberapa waktu lalu. Maaf Tuan Muda, bukan itu yang menjadi masalahnya, sebab saat saya tiba di tempat itu, keadaan di sana sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang bisa saya temukan, bahkan tidak ada jejak aura dari orang-orang yang Anda utus sebelumnya. Di sana hanya ada bekas seperti seseorang yang sudah membersihkan area itu sebelumnya dan meninggalkan tempat itu begitu saja tanpa ada jejak sedikit pun yang mereka tinggalkan di tempat itu. Jawab orang itu dengan sedikit bingung dengan kondisi yang ia temui sebelumnya. Apakah kamu sudah memeriksa area itu dengan benar? Tanya Silong dengan nada yang mulai tidak enak didengar. Sudah Tuan Muda. Bahkan saya dan beberapa orang yang ikut bersama saya sebelumnya sudah memeriksanya secara menyeluruh bahkan di jalur-jalur yang biasa kita gunakan untuk tiba di tempat itu, namun tidak ada apapun yang bisa kami temukan, jawab orang itu dengan gugup dan takut, sebab Silong terkenal kejam jika tengah marah. Mendengar itu, benar saja Silong langsung marah dengan menggebrak meja di hadapannya hingga membuatnya hancur berantakan, lalu dengan cepat ia mengangkat orang itu dengan tangan kanannya. Aku sudah memberikan kalian waktu cukup lama hanya untuk mengurusi masalah sepele seperti itu, tapi sampai saat ini kalian malah main-main dengan tugas tersebut, lalu konsekuensi seperti apa yang pantas untuk kalian terima, ucap Silong dengan dingin, kemudian membanting tubuh orang itu ke lantai. Silong menganggap apa yang dilaporkan oleh orang itu hanyalah alasan saja untuk menutupi masalah aslinya yang kemungkinan tidak mereka kerjakan seperti apa yang ia perintahkan sebelumnya. Karena ia menolak percaya mengenai laporan tersebut sebab menurutnya tidak mungkin kelompok dengan berjumlah lebih dari 10 orang akan hilang begitu saja tanpa jejak. Justru ia lebih mempercayai jika orang-orang itu kembali ke markas tanpa menyelesaikan tugasnya karena mereka mengira jika dirinya tidak akan secepat ini untuk mengunjungi markas seperti saat ini. Sementara untuk orang yang dibanting sebelumnya itu pun langsung berusaha bangkit dari lantai dengan memegangi lengannya yang sakit sebab dijadikan tumpuan saat ia dibanting ke lantai sebelumnya. Ampuni saya Tuan Muda. Saya berjanji dalam waktu kurang dari 3 hari semuanya akan saya selesaikan, ucapnya dengan gugup. Baiklah, aku beri waktu 3 hari untuk menyelesaikan semuanya, jika sampai lebih dari itu tapi tugas tersebut masih belum kamu dan kelompokmu selesaikan juga, maka aku sendiri yang akan membunuh kalian semua. Jangan harap ayah akan membela kalian, karena saat ini akulah yang menjadi pemimpin tertinggi di organisasi ini, ucap Silong dingin pada orang tersebut. Silong benar-benar marah saat ini sebab jika sampai tempat peristirahatan dan tempat berkumpulnya pasukannya dan juga pasukan dari wilayah barat itu gagal dibuat,
maka ia akan merasa sangat malu dengan Pangeran Jian Mingzi dan orang-orangnya, sebab ia sudah mengabarkan pada mereka jika titik perkumpulan mereka akan berada di tempat itu nantinya dan akan membahas segala sesuatunya pun juga akan dilakukan di tempat itu. Tapi apa yang terjadi saat ini membuatnya sangat marah di mana orang-orangnya malah main-main dengan tugas tersebut. "Terima kasih Tuan Muda, aku dan kelompokku akan segera bergerak," ucap orang itu dengan lega sebab nasibnya tidak jadi mengenaskan di tempat ini. Jadi ia buru-buru membungkukkan tubuhnya untuk pamit takut Si Long tiba-tiba berubah pikiran kemudian malah membunuhnya tanpa aba-aba. Di hari berikutnya, saat ini Lin Fan tengah berkumpul dengan keluarganya, di mana saat ini di kecil Lin Jiali selalu menempel di tubuhnya sejak kemarin kepulangannya bahkan semalam pun gadis kecil itu memaksa untuk tidur bersamanya yang akhirnya mau tak mau harus Lin Fan turuti. Sementara untuk Lin Xiao, saat ini ia jauh lebih dewasa dari sebelumnya, mungkin karena saat ini ia sudah berhasil menjadi kultivator setelah berlatih dengan keras beberapa waktu sebelumnya bersama pasukan serigala pembantai di bawah bimbingan Langusung Lin Juan. Bab 103. Ayah, di mana pasukan itu sekarang? Aku ingin melatih mereka sendiri sebelum perang ini benar-benar pecah nantinya. Kebetulan kita masih memiliki beberapa waktu tersisa sebelum itu terjadi. Jadi aku memutuskan untuk melatih mereka secara pribadi. Apakah ayah tidak keberatan dengan itu? Ucap Lin Fan seraya menatap Lin Juan yang duduk di hadapannya saat ini, di mana di samping kanan dan kirinya ada Lin Xiao dan juga sang istri Ling Hua. Sementara untuk si kecil jangan ditanya di mana dia saat ini, sudah pasti masih diperlukan Lin Fan seperti biasanya. Mereka sudah ayah pindahkan ke hutan yang berbeda dari tempat sebelumnya untuk berlatih berburu secara berkelompok itu bertujuan untuk melatih kerja sama mereka. Jika kamu memang ingin melatih mereka maka kamu bisa menuju hutan tempat pertama kali kita bertemu sebelumnya. Ayah sengaja menaruh mereka di sana agar tidak terlacak oleh pihak kerajaan. Jadi mereka bisa bebas melakukan apapun di sana. Dan untuk pertanyaan terakhirmu mengenai apakah boleh melatih mereka? Jawabannya tentu saja boleh, karena memang tujuan ayah membentuk pasukan itu untukmu, jadi kamu bebas melakukan apapun pada mereka selama itu baik untuk mereka. Jawab Lin Juan panjang lebar pada Lin Fan yang nampak tersenyum saat ini, tapi Lin Fan cukup kaget dengan posisi pasukan serigala pembantai saat ini, sebab posisi hutan tersebut sangatlah jauh dari ibu kota kerajaan Yuan ini. Sebab hutan tersebut merupakan awal mula perjalanannya dimulai dulu dan di tempat itu juga ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Baiklah sudah diputuskan besok pagi aku akan langsung menuju ke sana, dan untuk ayah bisakah selama periode ini ayah gunakan untuk melatih pasukan kerajaan, yang dipimpin oleh Pangeran Yuan Tian, karena aku kemarin melihat pasukan itu sekilas memang mereka bertambah kuat dari sebelumnya tapi untuk pondasi kekuatan mereka dan juga untuk kerja samanya kurang dilatih. Aku ingin kerajaan lebih banyak berperan nanti saat perang itu benar-benar pecah agar kepercayaan masyarakat pada kerajaan tidak luntur, karena jika hanya kita yang bergerak nantinya maka aku takut posisi kerajaan di mata masyarakat akan menurun, jadi apakah ayah bisa melakukan itu? Tanda tanya petik 2. Ucap Lin Fan mengajukan permintaan dadakan pada Lin Juan membuatnya cukup terkejut dengan itu, tapi setelah mendengar alasan mengapa Lin Fan memintanya melakukan itu akhirnya Lin Juan menampilkan senyum tipis di bibirnya sebelum menjawab permintaan putranya itu. Baiklah sesuai dengan keinginanmu, nanti ayah akan mendatangi kerajaan untuk membahas ini dengan saudara Zhou. Dan mengakhiri permainan kucing-kucingan ini dengannya. Karena ayah juga merasa perlu untuk melakukan itu secepatnya agar saat peristiwa itu terjadi kerajaan sudah dalam keadaan siap, Lin Juan menyetujuinya karena ia juga sudah merasa cukup untuk bersembunyi dari Raja Yuan Zhou selama ini. Saatnya untuk muncul membantunya karena bagaimanapun cepat atau lambat Raja Zhou akan menjadi bagian dari keluarganya juga, jadi ia merasa memiliki tanggung juga untuk memperkuat kerajaan Yuan ini. Baiklah. Untuk dua masalah sebelumnya kita anggap sudah selesai. Saatnya kita membahas masalah yang lain. Kebetulan aku dan ibumu sudah lama ingin mendengar ini langsung darimu. Saat mengatakan ini ada senyum main-main di bibir Lin Juan membuat Lin Fan merasakan ketidaknyamanan saat melihat hal itu. Apalagi ia juga merasakan tatapan sang ibu sangat berbeda saat ini. Glek, ayah,
Ibu ada apa? Lin Fan menelan ludah dengan kasar, kemudian dengan gugup bertanya pada keduanya. Putraku, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan pada kami setelah kembali dari kerajaan Bing sebelumnya? Tanya Ling Hua pada Lin Fan dengan senyum manis di bibirnya. Karena saat ini ia memang tidak menggunakan cadar ataupun topeng seperti biasanya, begitu juga dengan Lin Fan yang juga tidak menutupi wajahnya saat ini sehingga bisa terlihat jika saat ini ia tengah gugup apalagi setelah mendengar pertanyaan sang ibu tersebut. Dek, dek, jantung Lin Fan berpacu lebih cepat dari biasanya, karena saat ini ia sangat gugup tak tahu harus bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu, karena rencananya ia akan menjelaskan semua itu saat ia membawa Bing Ruyue ke tempat ini agar ia lebih mudah menjelaskannya, tapi saat ini ayah dan ibunya malah mengungkitnya bagaimana ia tidak gugup. Hihihi kakak, mengapa wajahmu merah seperti ini? Aduh pipimu juga panas, ucap suara lembut memecah keheningan, di mana saat Lin Jiali dengan polosnya menyentuh kedua pipi Lin Fan yang memang memerah saat ini. Sayang, kamu main sama kakak Xiaomu dulu ya, karena saat ini ibu dan ayah ingin membicarakan sesuatu dengan kakakmu. Ling Hua menurunkan si kecil dari pangkuan Lin Fan dan meletakkannya di samping Lin Xiao yang sudah paham keadaan saat ini, jadi dia langsung membawa sang adik menjauh dari sana. Dengan iming-iming manisan tentu saja, karena si kecil begitu sangat lengket dengan Lin Fan, jika tidak dibujuk dengan itu mana mau dia berpisah dengan kakak kesayangannya itu. Setelah kepergian keduanya, ayo cepat ceritakan, jangan buat kami menunggu, desak Lin Juan tak sabar. Baiklah, jawab Lin Fan dengan pasrah, kemudian menjelaskan semuanya pada mereka tanpa dimenutupinya. Dimulai dari saat ia bertemu dengan kedua adik kecilnya itu yang ternyata dahulunya dibantu oleh seseorang dan ternyata setelah turnamen berlangsung diketahui jika sosok yang membantu kedua adik kecilnya itu adalah sang putri kerajaan. Kemudian Lin Fan terus menceritakan semuanya hingga sampai ia berlatih di dalam kolam es abadi milik leluhur Bing Tianzhen hingga pada akhirnya cerita itu ditutup dengan kepulangannya ke tempat ini. Hahaha. Bagus-bagus jadi putraku kini telah menjadi menantu dua kerajaan. Lin Juan dengan semangat bertepuk tangan saat mengatakan itu, berbeda dengan Ling Hua yang masih tenang di tempatnya. Namun meski begitu pandangannya ke arah Lin Fan menimbulkan tanda tanya besar bagi Lin Fan, karena sang ibu seperti menyimpan sesuatu untuk dikatakan padanya namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ibu ada apa? Tanya Lin Fan gugup. Takut Ling Hua tidak setuju dengan itu, apakah kamu benar-benar menyukai gadis itu? Tanya Ling Hua dengan serius. Maksud ibu, jawab Lin Fan. Sudah jawab saja, apakah kamu benar-benar mencintainya atau kamu hanya sekedar tidak enak untuk menolaknya akibat desakan dari keluarga gadis itu? Ling Hua kembali mengajukan pertanyaan itu sekali lagi. Namun kali ini nadanya terdengar sangat dingin membuat Lin Fan dan juga Lin Juan yang berada di sampingnya merasakan perasaan tidak enak saat mendengarnya. Ling Hua menanyakan hal itu agar ia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Apakah putranya benar-benar mencintai gadis itu atau hanya sekedar terpaksa menerima akibat desakan dari keluarganya? Jika itu terjadi maka ia akan langsung bergerak sendiri untuk mendatangi kerajaan Bing untuk meminta penjelasan. Bab 104. Suasana di taman belakang mansion tempat Lin Juan dan keluarganya tinggal saat ini tengah tegang setelah Ling Hua mengajukan pertanyaan pada Lin Fan sebelumnya. Ibu, apakah kamu tidak setuju dengan hubunganku itu? Jika ibu tidak setuju aku tidak keberatan untuk membat. Sudah jawab pertanyaan ibu sebelumnya, jangan bicara yang lain dulu, potong Ling mendengar nada serius sang ibu. Akhirnya Lin Fan pun menceritakan perasaannya mengenai hubungannya itu. Sebenarnya aku tidak tahu mengenai perasaan apa yang aku rasakan padanya. Tapi yang jelas aku merasa sangat nyaman saat bersamanya. Begitu juga dengan keluarganya, karena di sana aku merasa seperti bersama keluargaku sendiri. Aku tidak tahu perasaan apa itu yang jelas aku sangat senang berada di sisinya, tapi ibu tenang saja. Bagaimanapun perasaanku padanya jika ibu tidak setuju dengan itu, aku akan langsung membatalkannya karena bagiku ibu adalah segalanya. Begitu juga dengan ayah, jika keputusanku untuk bersama dengannya membuat ibu tidak nyaman maka aku tidak akan melanjutkannya, jawab Lin Fan dengan sorot mata tegas sambil menatap Ling Hua.
Sementara Ling Hua yang mendengar jawaban Lin Fan itu hatinya langsung menghangat karena ia bisa melihat cinta yang tulus dari tatapan sang putra padanya saat mengatakan semua itu. Grab, putra ibu, terima kasih untuk semuanya. Kamu adalah anugerah terindah yang sudah langit berikan untuk keluarga ini. Jadi ibu juga ingin mengatakan sesuatu padamu yaitu jika aku Ling Hua sangat bahagia saat ini karena memilikimu di hidup ini. Dan satu lagi mengenai menantu ibu yang berada di kerajaan Bing itu kamu tidak perlu membatalkannya, karena ibu juga menyukainya setelah mendengar ceritamu sebelumnya, jadi jangan permainkan perasaannya begitu juga dengan Ruer, awas saja jika sampai ibu mendengar kamu membuat salah satu dari mereka menangis. Ling Hua dengan penuh kasih sayang membawa Lin Fan ke dalam pelukannya. Hei kalian, bisa-bisanya berpelukan seperti ini di depanku. Dan kau juga bocah nakal, apakah kamu ingin merebut istriku di depan mataku sendiri? Teriak Lin Juan menyadarkan kedua orang yang nampak tenggelam dalam pelukan kasih sayang tersebut. Mendengar teriakan itu Ling Hua membuka tangan kirinya dan menarik Lin Juan juga ke dalam pelukannya. Jika begini apakah suamiku ini masih cemburu pada putra kita? Ucap Ling Hua seraya memeluk Lin Juan dengan erat bersama dengan Lin Fan yang juga masih ada di dalam pelukannya. Belum sempat Lin Juan membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan istrinya itu, tiba-tiba di sana terdengar suara gadis kecil seperti sedang menangis memanggil ketiganya dari kejauhan. Huhu, ayah ibu dan juga kakak jahat pada liar, mengapa kalian berpelukan tidak mengajakku? Apakah kalian melupakan aku? Suara gadis kecil itu sangatlah menyedihkan membuat Ling Hua langsung melepaskan pelukannya dan menemukan Lin Jiali dengan mata memerah dan juga air mata sudah membasahi pipi bulatnya tengah ditenangkan oleh Lin Xiao. Terlihat Lin Xiao dengan sabar menjelaskan pada sang adik, tapi si kecil tidak mendengarkannya sama sekali, justru tangisannya semakin nyaring dari waktu ke waktu. Putri ibu, maafkan ibu ya. Ibu kira kamu dan kakakmu tadi tengah bermain makanya ibu tidak mengajak kalian juga untuk berpelukan. Tapi karena sekarang kalian sudah ada di sini, ayo sini ikut berpelukan dengan kita. Ling Hua merentangkan tangannya agar si kecil datang menghampirinya. Ia juga memberikan kode pada Lin Xiao agar juga mendatanginya bersama sang adik. Kemudian kedua bocah itu dengan semangat langsung berlari untuk memeluk Ling Hua. Dan terjadilah momen mengharukan di sana, diaman keluarga itu saling berpelukan satu sama lain tanpa memedulikan sekitarnya. Yang kebetulan saat ini tengah diperhatikan oleh beberapa pasang mata yang nampak memandang kejadian itu dengan kagum. Mereka adalah para pelayan yang sebelumnya tak sengaja mendengar tangisan si kecil dan langsung bergegas ke tempat ini dan alangkah terkejutnya mereka setelah melihat sosok Lin Fan, dan juga sosok Lin Juan dan Ling Hua tanpa menggunakan topeng. Membuat pelayanan yang memandanginya sangat kagum dan terpesona dengan kesempurnaan tiga sosok tersebut sebab mereka baru pertama kali melihat langsung wajah mereka bertiga, karena memang Ling Hua dan Lin Juan biasanya menutupi wajah mereka dengan topeng, dan saat mereka makan pun berada di tempat pribadi mereka, jadi para pelayan tidak ada yang tahu wajah sesungguhnya dari majikannya itu hingga sampai momen ini terjadi. 1 bulan pun berlalu dengan cepat, di mana dalam 1 bulan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dimulai dari Lin Juan yang memutuskan untuk mengunjungi istana membuat seluruh anggota kerajaan bersukacita dengan hal itu, apalagi setelah mendengar alasan Lin Juan datang ke istana. Sementara untuk Lin Fan ia fokus melatih pasukan serigala pembantainya selama 1 bulan itu dan setelah tepat 1 bulan ia melatih mereka akhirnya Lin Fan membawa mereka kembali dari hutan bersamanya tapi pasukannya itu tidak ikut ke mansion keluarganya melainkan Lin Fan menempatkan mereka semua di hutan tak jauh dari ibu kota. Dan saat ini kekuatan 10 orang di pasukan itu sudah berada di alam langit bintang 1. Dengan keadaan fisik yang juga tidak kalah kuatnya membuat pasukan itu semakin menakutkan apalagi adanya serigala kegelapan yang bersama mereka, benar-benar kombinasi yang menakjubkan. Flashback on. 1 minggu sebelumnya, Lin Fan juga mengunjungi kerajaan Bing untuk menjemput Bing Ruyue di sana, karena kebetulan kultivasi tertutupnya sudah selesai dan kekuatannya juga sudah sama dengan kekuatan Lin Fan saat ini yaitu alam langit. Namun bedanya Lin Fan memiliki beberapa bintang di atas kekuatan Bing Ruyue yang hanya memiliki kekuatan di bintang 1 sama dengan pasukan serigala pembantai miliknya. Di minggu itu juga,
Lin Fan juga menjemput Yuan Ruer ke mansion keluarganya. Membuat kedua wanita saling sikut pada awalnya, namun itu hanya berlangsung beberapa waktu sebelum keduanya berubah menjadi sangat akrab membuat Lin Fan bingung dengan perubahan mendadak keduanya tersebut. Namun ia diberitahu oleh sang ibu jika wanita memang begitu jika baru bertemu tapi jika sudah saling memahami maka akan sangat sulit memisahkan keduanya. Mendengar itu akhirnya Lin bisa tenang meninggalkan keduanya. Juga informan miliknya dari Paviliun Naga Malam melaporkan pergerakan musuh di minggu itu juga, yang kemungkinan akan sampai 1 minggu lagi ke tempat peristirahatan yang sebelumnya sudah Lin Fan sempat kacaukan. Flashback off. Ayah di mana mereka? Tanya Lin Fan pada Lin Juan yang sudah kembali ke mansionnya dari semalam setelah pelatihan prajurit di kerajaan selesai. Dan untuk mereka yang maksud oleh Lin Fan tentu saja kedua wanita itu, yang memang tidak terlihat di pagi ini, tidak seperti biasanya mereka telah terlihat berkumpul bersama di taman. Tidak usah mencari mereka, karena saat ini mereka berdua tengah pergi berbelanja dengan ibu dan kedua adikmu di ibu kota. Jadi kamu sebaiknya urus saja mengenai persiapan pasukanmu karena sebentar lagi kalian akan memasuki pertempuran besar pertama kalian, jadi jangan sampai salah langkah agar tidak mencelakai pasukanmu sendiri. Lin Juan menatap sang putra yang sebentar lagi bersama pasukan serigala pembantainya akan memasuki langkah pertamanya yang akan menentukan langkah besar berikutnya. Apakah dia dan pasukannya akan bisa melewati masa-masa sulit ini untuk jauh berkembang atau malah sebaliknya? Ayah tenang saja, akan ada kejutan yang menyenangkan untuk ditonton nanti bagi mereka para musuh. Ayah tinggal duduk dan saksikan dari jauh bagaimana putramu ini beraksi nantinya, jawab Lin Fan dengan yakin, disertai senyum penuh percaya diri di bibirnya agar sang ayah tidak mengkhawatirkannya. Bab 105. Siang harinya, kedua wanita cantik itu sudah kembali ke mansion bersama Ling Hua dan kedua bocah yang nampak membawa banyak sekali jajanan dan mainan di kedua tangannya saat ini. Kedatangan mereka disambut oleh Lin Fan dan Lin Juan di pintu masuk mansion. Keduanya nampak memiliki ekspresi kesal di balik topengnya, karena para wanita-wanita ini pergi begitu lama meninggalkan kedua dari pagi hari hingga siang hari. Apa yang kalian lakukan bersama ibu dan kedua adikku di luar sana hingga kalian pulang selama ini? Tanya Lin Fan pada Bing Ruyue dan juga Yuan Ruer dengan nada tidak menyenangkan. Karena ia dan ayahnya ditinggal begitu lama oleh mereka sebelumnya apalagi mereka pergi tanpa memberitahu dirinya. Vaner, apakah kamu tidak bisa menanyakan pertanyaan itu nanti saja saat kita sudah di dalam? Sebaiknya kamu cepat bawa semua belanjaan kami ini ke dalam, bantu ayahmu membawanya, sementara kami akan langsung ke dapur untuk menyiapkan makan siang untuk kita. Ling Hua, yang melihat sang putra nampak menginterogasi kedua menantu kesayangannya itu langsung angkat suara dan langsung memerintahkan putranya itu untuk membawa semua belanjaan mereka ke dalam. Tak lupa juga ia meminta sang suami untuk ikut juga melakukan itu. Mendengar suara itu, Lin Fan langsung menoleh ke arah sang ibu dengan tatapan tidak puas. Karena semenjak kedua gadis ini tinggal di sini ia dan ayahnya menjadi dua orang asing yang selalu diacuhkan oleh ibunya, seperti saat ini contohnya. Membuat ia bertanya-tanya, apakah setiap ibu yang memiliki menantu perempuan akan selalu bersikap seperti ini? Apalagi yang kamu tunggu putraku sayang, cepat bawa barang-barang ibu dan kedua menantu ibu ke dalam. Dan jangan lupa setelah ini kamu dan ayahmu harus langsung berkumpul di meja makan untuk makan siang. Ling Hua tersenyum manis saat mengatakan itu agar sang putra melupakan kekesalan sebelumnya padanya. Karena ia tahu jika sang putra tidak akan pernah bisa marah padanya bagaimanapun kesalnya ia padanya. Kemudian setelah mengatakan itu, Ling Hua membawa kedua bocah kecil itu masuk ke dalam. Tak lupa ia juga mengajak kedua menantunya juga ikut ke dalam, karena ia harus segera memasak makanan siang sesegera mungkin karena kalau tidak bisa-bisa kedua kaki laki kesayangannya itu akan semakin marah padanya. Ibu, apakah ini tidak apa-apa? Kami tidak enak dengan Gege dan ayah jika harus disuruh membawa barang-barang kami. Ucap Bing Ruyue saat sudah berada di dalam mansion. Benar apa yang dikatakan oleh saudari Yue Bu. Kami takut ayah dan Gege akan menganggap kami. Kalian tenang saja, apakah kalian mengira jika ibu tidak kasihan pada suami dan putra ibu itu?
Ibu melakukan itu bukan karena ingin menyuruh-menyuruh mereka untuk membawa barang-barang kita, tapi untuk mencegah mereka bertanya macam-macam mengenai kepergian kita sebelumnya dan juga agar mereka tidak membahas barang-barang yang kita beli sebelumnya. Dengan begitu kita bisa tenang memasak tanpa harus repot menjelaskan hal-hal itu pada keduanya. Apalagi kita pergi berbelanja sebelumnya sangat lama. Oleh karena itu kedua laki-laki itu sengaja menunggu kita untuk menginterogasi kita, tapi ibu menggagalkan rencana mereka dengan melakukan hal itu, jadi ayo kita segera buat makanan yang enak untuk menebus kesalahan kita pada kedua laki-laki itu, jika tidak keduanya bisa marah pada kita bertiga. Hihihi, Ling Hua menjelaskan maksud dari apa yang ia lakukan sebelumnya, sambil tersenyum geli saat membayangkan wajah kusam suami dan putranya sebelumnya. Mendengar penjelasan dari Ling Hua itu, barulah keduanya merasa lega, karena kedua benar-benar takut sebelumnya apalagi setelah mendengar nada tidak menyenangkan dari Lin Fan sebelumnya saat menyambut mereka di luar. Putra dan putri ibu yang baik, silahkan kalian bermain bersama ayah dan kakak Fanmu dulu ya, karena ibu dan kedua kakak cantik kalian ingin memasak makanan enak untuk kalian makan setelah ini. Ucap Ling Hua sambil menatap kedua bocah yang ada di samping kiri dan kanannya itu dengan lembut. Baik bu, jawab Lin Xiao mengangguk. Kakak Ruer, kakak Yuyue, tolong buatkan lir makanan yang enak oke, ucap Lin Jiali sebelum pergi bersama Lin Xiao. Beberapa waktu kemudian, Tuan Muda, ada berita baru, apakah Anda ingin mendengarnya? Tanya seseorang pada Lin Fan, orang tersebut baru saja tiba di mansion bertepatan dengan selesainya acara makan siang sebelumnya, sehingga mereka Lin Fan dan Lin Juan saat ini sudah menggunakan topengnya kembali. Begitu juga dengan para wanita yang sudah menggunakan cadar untuk menutupi wajah mereka, dan saat ini Lin Fan dan keluarganya tengah berkumpul di taman belakang mansion. Katakan saja, tidak perlu disembunyikan mereka adalah keluargaku, jawab Lin Fan agar orang tersebut menjelaskan apa informasi tersebut secara langsung. Ia paham maksud dari pertanyaan orang itu sebelumnya. Kemungkinan ia mengira jika orang-orang yang bersama Lin Fan saat ini adalah orang luar sehingga ia tidak bisa langsung menyampaikan informasi tersebut di hadapan mereka. Baik Tuan Muda, mendengar jawab dari Lin Fan yang mengatakan jika orang-orang yang bersama Tuan Mudanya itu adalah keluarganya, ia langsung merubah sikap sebelumnya. Salam Tuan Besar, Nyonya, dan Anda Nona-Nona, saya adalah bawahan Tuan Muda Fan, maafkan atas kelancangan saya sebelumnya yang tidak langsung menyapa Anda semua, orang itu dengan sopan membungkuk menghadap ke arah Lin Juan dan yang lainnya, membuat Lin Fan puas dengan respon bawahannya itu. Setelah melakukan penghormatan pada keluarga Lin Fan, orang itu langsung menyampaikan informasi apa yang akan ia katakan sebelumnya. Begini Tuan Muda, menurut orang-orang yang aku kirim untuk memantau tempat yang Anda sebutkan sebelumnya, ternyata apa yang Anda katakan itu memanglah benar, karena di tempat itu kini sudah banyak sekali pasukan yang tengah berkumpul menyatu di tempat itu, dan itu bukanlah pasukan dari satu kelompok saja melainkan dari 5 kekuatan berbeda. Yaitu, pasukan dari kerajaan Jian wilayah barat yang dipimpin oleh putra mahkota Juan Mingzi dan beberapa jenderal prajurit yang memiliki kultivasi di alam langit bintang 7 hingga bintang 9. Kemudian pasukan kedua dari Sakte Kilin Api yang juga berasal dari wilayah barat, yang mana pasukan itu dipimpin langsung oleh sang patriark yang memiliki kultivasi di alam prajurit agung bintang 2 yang kemungkinan ia baru saja melakukan terobosan baru-baru ini sementara kekuatan pasukan yang ia bawa berada di alam master dan juga alam bumi, dan jumlahnya hampir menyentuh 3.000. Untuk pasukan ketiga tentu saja pasukan milik klan Si, yang langsung dipimpin oleh Patriark Si Meng dan juga putranya Si Long, dengan jumlah pasukannya juga tak kalah dengan jumlah pasukan milik Sakte Kilin Api. Pasukan keempat adalah pasukan dari Sakte Pilar Kembar tempat Tuan Muda klan Si berguru, yang dipimpin langsung oleh Patriark Meng Lo yang sudah memiliki kultivasi alam prajurit agung bintang 3. Menjadikan dirinya yang terkuat di antara semua orang yang ada di sana, untuk pasukan yang ia bawa berjumlah 5.000 orang, dengan rincian 3.000 orang berkekuatan alam master, 1.000 alam bumi dan 1.000 pasukan alam langit, menjadikan pasukan ini yang paling banyak dan paling kuat dari segi kekuatan tempurnya.
Dan yang terakhir adalah pasukan dari organisasi Langit Darah milik keluarga Si, yang juga hadir di sana dengan dipimpin oleh seseorang dengan kekuatan alam langit bintang 9 dan beberapa orang dengan kekuatan alam langit bintang 5 hingga bintang 7 di sisinya. Sedangkan jumlah pasukan yang ada di bawah komandonya lebih banyak daripada ketiga pasukan yang lainnya kecuali pasukan milik Sakte Pilar Kembar, tapi meski begitu kekuatan tempur pasukan ini lebih lemah dari yang lainnya. Hanya menang jumlah saja, jelas orang dari Paviliun Naga Malam itu menjabarkan kekuatan pasukan musuh secara rinci pada Lin Fan dan yang lainnya. Bersambung.